Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Amin. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah sehingga akhirnya kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir di penghujung pertemuan. Penghujung pertemuan yaitu di pembahasan terakhir yang ada di dalam kitab Lubbul Ushul. Sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin atau pertemuan sebelumnya, bahwasanya akhir pertemuan atau akhir pembahasan yang disusun oleh Imam Zakaria itu adalah menjami' usul yang lain. Saat dari awal sampai sebelum masalah yang kemarin itu adalah seputar masalah usul fikih, usul dalam artian usulnya fikih. Tapi setelah itu mulai masuk usul dalam artian usulnya agama, usuluddin, yaitu tentang poros daripada keyakinan kita atau poros daripada i'tiqadnya kita. Nah, baru setelah itu beliau tutup. Karena dalam beragama memang seperti itu. Beragama itu langkah pertama yaitu langkah pertama dalam beragama yaitu yakin dulu. Terlepas sholat nggak sholat, puasa nggak puasa, jalan pertama dalam agama itu percaya dulu bahwasanya Tuhan itu Allah, bahwasanya Tuhan punya utusan yaitu Nabi Muhammad, bahwasanya Tuhan itu punya ajaran, bahwasanya Tuhan itu mewajibkan A, mewajibkan B, dan seterusnya. Itu adalah langkah pertama dalam beragama. Baru setelah kita melewati langkah pertama dalam agama, maka langkah selanjutnya yaitu al-amal bil jawarih. Kita mengamalkan. Amalan itu nggak akan berdampak apa-apa kalau misalnya kepercayaan kita masih setengah. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, semuanya itu, amalan kita itu nggak akan berdampak sempurna kalau kita masih ada keraguan sama yang mewajibkan sholat itu, atau yang mewajibkan zakat, atau yang mewajibkan puasa. Maka dari itu i'tiqad itu adalah poros utama. Setelah itu adalah ibadah, atau yang biasa kita kenal poros utamanya adalah akidah. Setelah itu adalah fikih, yaitu tentang ibadah, tentang amal jawarih kita, tentang interaksi kita kepada Tuhan, tentang interaksi kita kepada makhluknya Tuhan, dan seterusnya. Baru kedua itu setelah terpenuhi, kita itu masuk ke dalam ranah pembahasan bagaimana saat kita udah percaya sama Tuhan, kita menjalankan segala yang diperintahkan Tuhan, dan ditutupi dengan kita menjalankan memang semata-mata karena Tuhan. Jelas ya? Maka 3 tahapan itu yang membuat agama kita itu sempurna. Gitu. Yaitu mempercayai Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan meninggalkan apa yang dilarang sama Tuhan, dan ditutup dengan yang tadi kita lakukan, yang tadi kita tinggalkan itu semata-mata karena Tuhan, bukan karena yang lainnya. Nah, itu saat kita menuntut diri kita bahwasanya kita melakukan itu semua semata-mata karena Tuhan, itu adalah ranah yang berbeda. Itu bukan ranah ibadah itu sendiri, itu bukan ranah i'tiqad itu sendiri, tapi itu udah ranah kepada, atau itu udah berada di ranah yang berbeda. Gitu. Karena ibadah syai', misal saya melakukan syai', ketulusan saya untuk melakukan itu syai'un akhar. Gitu. Banyak orang yang melakukan sesuatu terpaksa. Banyak orang yang melakukan sesuatu karena biar dibilang A, biar dibilang B, dan seterusnya.
Seperti misalnya kita belajar, banyak orang yang misalnya belajar agar dikatakan alim, agar dikatakan wah, agar dikatakan pintar, agar mendapatkan kehormatan di masyarakat, agar dan selainnya, gitu. Agarnya itu bukan belajarnya, jelas ya. Dalam artian belajarnya itu adalah syai'un, dan agar, berbagai agar tadi ini itu adalah syai'un akhar. Nah, dalam ini yang perlu dipahamkan kepada kita adalah bagaimana menyeluruskan atau bagaimana menyelaraskan atau meluruskan antara i'tiqad, ibadah, dan agar yang tadi itu. Gitu. Jadi pertama kali yakin kepada Tuhan, terus mengamalkan apa yang diperintahkan Tuhan, terus semua itu kita amalkan agar, nah itu memang agarnya itu benar-benar kholisonillah, nggak ada sesuatu hal yang lain. Nah, makanya saat Nabi ditanyakan apa itu ihsan, ihsan itu adalah anta'budallahi ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah saat kita beribadah memang murni karena Tuhan. Ibaratnya keranjang siapa bunyi itu? Ibaratnya di saat kita misal ada seorang pembantu rumah tangga yang dimana dia diwajibkan mencuci piring, diwajibkan untuk diwajibkan untuk mengepel rumah, diwajibkan untuk memberes-bereskan rumah. Tapi dalam koridor dia paham banget bahwasanya segala apa yang dilakukan sama dia itu dipantau CCTV sama majikannya. Jelas ya? Kira-kira saat kita memahami, gantian saya pula jadinya ini. Kira-kira dalam analogi yang sama, analogi itu, kira-kira saat kita memahami konsep itu, kita berani nggak nyuci setengah-setengah bersihnya? Berani nggak ngerapiin sesuatu setengah-setengah rapinya? Berani nggak kita nyetrika itu setengah-setengah lembutnya kayak gitu? Gak bakal berani. Kenapa? Karena kita paham benar bahwasanya segala gerak-gerik kita itu dipantau CCTV nih, ada bos nih, kalau nggak bahaya ini. Jelas ya maksudnya? Nah, begitu juga dalam beribadah. Ihsan itu adalah satu konsep atau satu titik di mana di saat kita beribadah, apapun ibadahnya, itu murni karena kita tahu Tuhan lihat kita. Gitu. Bukan karena kita tahu, oh si fulan lihat, oh si doi lihat, oh calon mertua lihat, oh enggak peduli hal itu. Terserah si doi lihat atau enggak, terserah calon mertua lihat atau enggak, terserah teman lihat atau enggak, terserah lawan politik lihat atau enggak, ya terserah masyarakat lihat atau enggak, gitu kan. Tapi yang pasti adalah Tuhan lihat, gitu. Nah, sehingga di saat itu melakukan kebaikan murni karena Tuhan, meninggalkan keburukan itu juga murni karena Tuhan, gitu. Jadi saat menghindari korupsi, saya nggak peduli masyarakat tahu atau enggak ini ada celah ini, saya nggak peduli ini dipantau atau enggak sama KPK. Tapi setidaknya saya tahu Tuhan lihat, gitu. Di saat itulah makanya telah sampai titik ihsan, itu yaitu beribadah. Ibadah itu dua sisi ya. Ibadah itu adalah melakukan perintah, meninggalkan larangan, itu ibadah, gitu. Jadi ihsan itu adalah melakukan perintah dan meninggalkan larangan semata-mata atau seakan-akan kita lihat Tuhan. Kalau kita belum bisa seperti itu, gitu. Kalau kita belum bisa seperti itu, maka yang paling mudahnya, makanya tadi waktu saya berikan analogi, saat saya berikan analogi termudahnya adalah anggap kita dilihat sama Tuhan. Segala gerak-gerik kita itu diketahui oleh Tuhan. Itu yang paling mudah, gitu. Jelas ya? Itu yang paling mudah karena itu adalah ranah pertama. Itu ranah terakhirnya baru di saat kita bisa melihat Tuhan. Dalam artian apa? Melihat di situ bukan ru'yah dengan basar, tetapi ru'yah dengan hati. Gitu, bahwasanya hati kita itu selalu merasa ada Tuhan, gitu. Oke, itu ya. Itu adalah pintu atau madkhal doang daripada kenapa kok ada ihsan di situ. Karena agar segala konsep yang kita pahami di dalam usul fikih sebelumnya atau di dalam fikih, kita niatkan semata-mata semua itu dikarenakan Tuhan, gitu. Atau dikarenakan Allah, semata-mata karena Allah, nggak ada karena hal yang lainnya.
Oke, kita lanjutkan. Kita masuk pertemuan sekarang atau pertemuan terakhir ini, itu setengahnya masih koridor pembahasan i'tiqad, setengahnya lain baru masuk ke dalam koridor pembahasan tasawuf. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid dharain amin. Ini ranah i'tiqad ini. Ranah i'tiqad di saat kewajiban untuk memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu adalah kewajiban yang harus kita yakini, agama kita mewajibkan itu. Gitu. Walaupun dan tidak menentang pemimpin atau tidak keluar dari kekuasaan pemimpin, itu adalah kewajiban. Nah, itu i'tiqad semua. Pertama, i'tiqad memilih pemimpin. Terus saat pemimpin udah dipilih, maka kita harus meyakini agama kita mewajibkan agar tidak menentang pemimpin. Jelas ya? Agar tidak keluar dari koridor kekuasaan pemimpin ini. Nah, ini pembahasannya ini. Wa yajibu 'alan nasi nasbu imamin. Manusia ini nggak mesti mukallaf ya, karena ini adalah fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu adalah berada dalam satu forum, ya kita bilang lah forum itu berarti pemimpin. Itu fitrahnya manusia seperti itu. Fitrahnya manusia itu untuk menjalankan sesuatu atau untuk melewati kehidupan, itu setidaknya harus ada yang mimpin dan harus ada yang dipimpin, gitu. Makanya sampai dalam hadis Nabi yang menceritakan tentang pentingnya pemimpin, Nabi itu mengatakan, kalian itu kalau misalnya rihlah atau misalnya safar, walaupun cuma 2 orang ataupun 3 orang, maka tunjuk satu jadi pemimpin. Dalam artian apa? Tunjuk satu yang dimana dia itu bisa membackup, atau dia itu bisa mengayomi, atau dia itu bisa memimpin, gitu. Nah, makanya itu milih pemimpin walaupun dalam koridor kecil sekalipun itu penting, gitu. Dan itu wajib. Apalagi koridornya besar, misalnya satu daerah, satu negara, apalagi koridor agama, gitu. Makanya dalam sholat sekalipun itu ada pemimpin. Kalau misalnya sholatnya tidak farad atau sholatnya tidak munfarid, tidak sendiri-sendiri. Kalau misalnya sholatnya jamaah, walaupun 2, itu udah masuk kata-kata jamaah. Walaupun 2, maka ada satu pemimpin. Gak mungkin kan ada 2 atau 3 dia mengatakan kami jamaah, siapa imamnya? Gak ada imam, kita tetap jamaah. Enggak. Hatta dalam sholat sekalipun, jelas ya. Nah, itu apa? Bertujuan untuk ada yang mengatur. Itu adalah fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu harus ada aturan dan harus diatur. Kalau memang harus ada aturan dan harus diatur, maka ada yang mengatur. Nah, yang mengatur inilah yang dinamakan dengan pemimpin. Nah, maka di sini salah satu ranah i'tiqad itu juga adalah tentang memilih pemimpin. Milih pemimpinnya ya, yang wajib i'tiqad ya. Gitu, bukan nanti pemimpin harus ini, harus ini, harus ini, itu ranah furu'iyah nanti. Karena khilaf para ulama saat menentukan apakah wajib seperti ini, apakah wajib seperti itu, udah furu'. Tetapi usulnya adalah milih pemimpinnya. Itu udah masuk ke dalam ranah usul. Seperti meyakini bahwasanya sholat itu wajib, itu i'tiqad. Sholat dengan cara seperti apa, itu furu'. Bisa bedain ya, tafriq ya. Wajib zakat, itu i'tiqad. Zakatnya seperti apa, kasihnya ke siapa, astafnya siapa aja, siapa yang layak untuk melakukan, kadarnya berapa, nisabnya berapa, haulnya berapa, itu furu'. Tetapi meyakini wajibnya zakat, itu usul. Jelas? Usul dari mana? Yaitu usul iman kepada Nabi, iman kepada Tuhan, iman kepada kitab. Nah, wala tajuzu al-khuruj, wala tajuzu anta al-khuruj, atau juga bisa wala yajuzu al-khuruj. Kalau misalnya seorang pemimpin udah dipilih, maka haram. Ini juga bagian daripada i'tiqad. Maka haram hukumnya keluar daripada kepemimpinan seorang pemimpin. Bahkan di nas para ulama mengatakan, atau bahkan Nabi mengatakan, walaupun itu adalah pemimpin yang fasik, walaupun itu adalah pemimpin yang zalim. Jelas? Bukan berarti perintahnya itu adalah mengikuti pemimpin yang zalim. Ini kita harus paham yang dinamakan dengan kaidah. Saat kita diharamkan untuk keluar dari kepemimpinan seorang pemimpin,
walaupun itu adalah pemimpin yang fasik, walaupun itu adalah pemimpin yang zalim, bukan berarti mafhum mukhalafahnya memerintahkan kita mengikuti. Jelas ya? Tetapi yang dilarang tadi itu adalah lazim daripada kejadian seandainya meninggalkan. Kenapa? Kalau dia mengikuti, benar, dia akan dizolimi. Benar, dia akan mendapatkan perbuatan-perbuatan yang zalim. Itu benar. Tapi kalau dia meninggalkan kepemimpinan itu akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Gitu, akan terjadi perang di sana sini, akan kontak senjata di sana sini, terjadi hasutan di sana sini, terjadi adu domba di sana sini. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik, atau itu adalah sesuatu yang jauh lebih buruk daripada mempertahankan pemimpin yang zalim ataupun pemimpin yang fasik. Makanya seorang pemimpin apabila udah dipilih, maka haram hukumnya untuk menentang, haram hukumnya untuk apalagi keluar dari kepemimpinannya, ya gitu. Ini adalah sikap ahlu sunnah gitu. Sikap ahlu sunnah itu seperti itu. Kenapa? Karena ada kaum-kaum di luar ahlu sunnah yang sangat gampang. Kalau misalnya pemimpin fasik sedikit, atau kalau pemimpin dianggap zalim sedikit, atau pemimpin dianggap ini, dianggap itu langsung menyatakan diri itu adalah pemimpin yang kafir, dan itu adalah taghut, seperti itu. Itu adalah pemimpin-pemimpin yang layak untuk dikudeta. Ini enggak seperti itu. Sikap ahlu sunnah itu enggak seperti itu. Karena mengkudetanya, keluar daripada kepemimpinannya, dan lain-lainnya, itu jauh lebih mendatangkan mudarat yang berbahaya daripada kita tetap bertahan di dalam atau di bawah kepemimpinannya. Jelas ya? Gitu. Ini maksudnya tadi selama masih muslim, ya, selama masih dia itu Islam. Kecuali kalau misalnya pemimpinnya itu udah dalam koridor menyerukan kekufuran gitu, atau mengharapkan kekufuran, itu udah beda koridornya itu. Lanjut. Selanjutnya, kalau beliau mengatakan wala yajibu 'alallahi syai'un. Dan Allah itu tidak memiliki kewajiban apa-apa. Ini juga saat beliau mengatakan ini, wa yajibu 'alan nasi nasbu imamin walau mafdulan. Itu memang membantah membantah orang-orang di luar ahlu sunnah. Kenapa? Karena orang-orang di luar ahlu sunnah itu, misalnya Khawarij kita katakan aja, mereka itu mewajibkan memilih pemimpin yang afdol. Gitu. Misalnya ada dua, bagi mereka ini adalah afdol, maka haram hukumnya memilih yang tidak lebih afdol. Kita mengatakan enggak, gitu. Pemimpin itu adalah yang penting ada pemimpin, terlepas dia afdol atau mafdul. Mafdul itu maksudnya tidak lebih unggul, ya, tidak lebih baik, tidak lebih berkualitas daripada satunya lagi. Nah, makanya itu dalam sejarah kejadiannya itu muara permasalahannya, karena bagi mereka wajib memilih pemimpin yang afdol, dan bagi mereka pemimpin yang saat ini memimpin itu nggak afdol. Makanya bisa kita perangi, atau bisa kita kudeta, atau bisa kita keluar dari kepemimpinannya gitu. Nah, saat dikatakan itu juga sedang membantah. Wala tajuzu al-khuruj, itu lebih jelas lagi. Wala tajuzu al-khuruj, maksudnya apa? Wala tajuzu laka an takuna khawarij. Itu kan gitu maksudnya. Kamu itu nggak boleh jadi khawarij. Itu. Setelah itu apa? Wala yajibu 'alallahi syai'un. Ini juga sedang membantah orang-orang di luar ahlu sunnah. Yang paling kontras adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu salah satu madhab yang dalam i'tiqadnya itu mewajibkan Allah itu berbuat aslah. Mewajibkan Allah itu berbuat adil. Adil itu dalam artian kalau orang baik yang mesti dibalas dengan kebaikan, kalau orang buruk yang mesti dibalas dengan keburukan. Sehingga nggak boleh Tuhan itu berbuat baik kepada yang buruk atau berbuat buruk kepada yang baik. Itu dianggap tidak adil. Tapi ala kulli hal, selama tujuannya itu adalah tanzih. Tanzih itu berarti mensucikan diri, mensucikan Allah daripada hal-hal yang tidak layak bagi Allah, maka itu kembali kepada tujuan masing-masing. Gitu. Wala yajibu 'alallahi syai'un. Nah, dari inilah korelasi dengan pembahasan kemarin. Pembahasan kemarin apa? Kemarin itu saat sempat disinggung atau saat sempat disebut bahwasanya sedikit pun tidak layak, bahkan mustahil kita mengatakan bahwasanya Allah itu zalim. Jelas ya?
Itu yang kemarin pembahasan pertemuan sebelum ini. Kenapa nggak layak kita mengatakan bahwasanya Allah itu zalim atau Allah itu tidak adil? Karena zalim itu adalah sebuah diksi yang dimana di saat kita melakukan sesuatu atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau melakukan sesuatu tidak sesuai haknya. Jelas ya? Nah, lalu kalau misalnya disifati loh, Tuhan itu kalau ada hamba yang baik harus balas baik dong. Kalau ada hamba yang buruk harus dibalas buruk dong gitu. Nanti ditanyakan bahwasanya makhluk mana yang dia itu punya hak di depan Tuhannya. Atau bahasa lainnya adalah barang mana yang dia itu punya hak di depan pemiliknya. Itu nggak ada satupun. Budak mana yang dia itu punya hak di depan sayyidnya, nggak ada. Di saat analogi yang kita pahami antar makhluk aja kita bisa paham, apalagi antar makhluk dengan kholik. Maka nggak ada satupun di hadapan kholik yang punya hak. Justru kholik itulah yang punya hak terhadap semua makhluknya, gitu. Karena semua makhluk itu tanggungannya kholik, gitu. Saya nanggungin kamu oksigen, saya nanggungin kamu air, saya nanggungin kamu tanah, bumi, langit, tempat, semuanya itu ain, makan, kaif, ainha, dan seterusnya. Semua jauhar dan arat itu adalah Tuhan, fasilitas Tuhan yang diberikan kepada kita. Justru harusnya kita yang punya utang, kayak gitu. Makhluk itu jelas punya utang banget kepada Tuhannya, gitu. Minimal utang jasa, gitu. Kita semua sekarang masih bisa melihat karena difasilitasi Tuhan mata. Kita semua masih bisa mendengar difasilitasi Tuhan telinga. Kita semua bisa jalan sampai sini karena difasilitasi kita kekuatan fisik, kekuatan lahiriah, kekuatan batin juga. Berarti kalau kita paham seperti itu, sekian banyak pemberian Tuhan, harusnya kita yang punya utang sama Tuhan. Tuhan nggak punya utang apapun kepada hamba. Lah kok bisa di saat hamba ini ngerasa mendapatkan sesuatu tidak sesuai usahanya, dia ngerasa Tuhan berhutang sama saya ini. Gitu, jelas ya? Itu enggak. Makanya mustahil Tuhan itu dikatakan zalim. Kenapa? Karena nggak ada satupun selain Tuhan di hadapan Tuhan yang memiliki hak. Nggak ada. Justru Tuhan yang memiliki hak terhadap semua makhluknya. Gitu. Oke, dari itulah makanya korelasinya dikatakan sama beliau dengan mengatakan wala yajibu 'alallahi syai'un. Tuhan itu nggak memiliki kewajiban apa-apa. Tuhan itu nggak ada memiliki kewajiban menciptakan alam. Tuhan itu nggak ada memiliki kewajiban memasukkan orang taat ke surga, memasukkan orang bermaksiat ke neraka. Nggak ada kewajiban apapun. Gitu. Jelas? Makanya saat kita memahami ada sifat jaiz Allah itu adalah ya Allah melakukan apapun yang beliau mau, gitu. Ya fa'alu ma yasha, atau bahasa lainnya adalah fa'alu lima yurid, gitu. Allah melakukan apa yang beliau mau, apa yang dia mau, sehingga tidak ada satupun intervensi dari pihak apapun, tidak ada intervensi itu. Oke, jelas ya? Lanjut. Wa nara anna khairul bashari ba'dal anbiya, dan kita beriktikad juga dalam iktikad kita Ahlus Sunnah bahwasanya manusia terbaik setelah Nabi. Kemarin kan kita ada mentartib tuh. Makhluk terbaik itu adalah Nabi Muhammad. Gitu. Jelas ya? Makhluk terbaik adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi itu adalah para nabi yang lain. Setelah Nabi Muhammad itu adalah nabi yang lain. Nah, itu nanti khilaf tentang tartibnya. Apakah nabi yang lain itu adalah apakah nabi yang lain itu adalah semua nabi atau nabi-nabi tertentu atau yang lebih tertentu lagi? Itu khilaf. Ada yang mengatakan bahwa saya tartibnya itu adalah Nabi Muhammad, terus nabi-nabi yang digolongkan ulul azmi, baru nabi-nabi yang masuk ke dalam yang wajib diimani. Karena banyak nabi yang tidak disebut itu lebih banyak lagi gitu. Itu tidak wajib diimani. Gitu. Nabi yang wajib diimani itu adalah nabi yang masuk atau yang tersebut di dalam hadis dan tersebut di dalam Quran. Itu adalah nabi yang wajib diiman. Nah, apakah nabi yang dimaksud itu semua nabi atau enggak, itu khilaf. Ada yang mengatakan hanya nabi yang wajib diimani aja, yang khairul bashar setelah Nabi Muhammad. Baru setelah itu urutannya adalah malaikat. Malaikatnya juga malaikat yang khawas. Yaitu khawas itu apa? Yaitu malaikat-malaikat tertentu. Malaikat khusus. Karena khawas itu adalah jamak daripada khas. Oke, nah di sini dalam i'tiqad kita meyakini bahwasanya manusia terbaik, kalau di sini udah koridornya manusia ya, bukan makhluk.
manusia terbaik setelah para nabi itu siapa? Yaitu Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Ini adalah manusia terbaik setelah para nabi. Gitu. Bahkan ini adalah 4 orang yang masuk ke dalam hadis Nabi saat Nabi menceritakan tentang sahabat-sahabat yang auto masuk surga, yang biasa kita kenal dengan nama Al-Ashru Al-Mubashir, gitu. Sahabat dan yang lain-lainnya. Intinya ini adalah 4 orang dengan 6 yang lainnya. Nah, kenapa ada sikap ini? Itu adalah sikap ahlu sunnah. Intinya dalam i'tiqad yang kemarin kita udah membahas ranah i'tiqad secara ketuhanan. Sekarang kita membahas ranah i'tiqad tetapi i'tiqad yang di dalam usul, gitu, atau i'tiqad secara furu'nya, gitu. Kalau kemarin kan secara usulnya. Ini masih ranah i'tiqad dalam koridor furu'nya. Makanya nanti ada 4 tafrikan itu, ada yang dinamakan dengan usulul usul, ada furu'ul usul. Kalau dikatakan usulul usul itu adalah inti daripada inti. I'tiqad Tuhan itu satu, i'tiqad Tuhan itu wajib gini, itu dinamakan dengan usulul usul. Ada yang dinamakan dengan furu'ul usul. Furu'ul usul ini masuk ke dalam koridor furu'ul usul. Gitu, adalah sesuatu furu' dari i'tiqad yang usul tadi. Terus ada yang dinamakan dengan usulul furu', ada yang dinamakan dengan furu'ul furu'. Gitu. Itu koridornya fikih nanti atau koridornya di dalam fiqhiyat. Nah, kenapa langsung dipaparkan 4 ini? Karena ada madhab yang dimana tidak menerima 4 ini adalah manusia terbaik. Bahkan di mereka mengatakan itu adalah manusia terburuk, gitu. Kecuali yang satu, sebagaimana yang kita ketahui lah ya, gitu di ini kita. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, mencelanya itu dapat pahala. Nah, itu bagi madhab yang lain. Nah, makanya Imam Zakaria itu saat menas ini juga dalam rangka memasang posisi dia atau menentukan posisinya. Posisi saya ini ahlu sunnah, gitu. Saya meyakini manusia terbaik setelah Nabi dan setelah para Nabi itu adalah Abu Bakar, gitu. Begitu juga Umar, begitu juga Utsman dan Ali. Terus wa nara anna bara'ata Aisyata, gitu. Apa maksudnya bara'ata Aisyata? Kita juga beriktikad atau kita meyakini kita berlepas diri dari segala tuduhan yang dituduhkan kepada Sayyidah Aisyah, gitu. Sayyidah Aisyah istrinya Nabi ya. Kita berlepas diri dari segala tuduhan itu. Nah, ini juga naro. Naro ini maksud, kalau saat dilafatkan naro itu maksudnya adalah na'taqid. Kita meyakini bahwasannya terbaik khairul basyari ba'dal anbiya itu adalah Abu Bakr. Wa nara anna bara'ata Aisyata. Kita juga meyakini kita berlepas diri dari segala hal yang dituduhkan kepada Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah ini luar biasa keji fitnahnya, gitu. Difitnahi, dituduh berzina lah, dituduh gini lah, dituduh meracuni Nabi lah, seperti itu. Banyak banget fitnahnya kepada beliau. Nah, kita ahlu sunnah enggak mengatakan seperti itu. Kita meyakini bahwasanya kita berlepas diri dari segala fitnahan itu, gitu. Terus wanumsiku. Nah, dan juga salah satu sikap kita ini semua seperti yang saya katakan tadi, ini semua masuk ke dalam koridor furu'ul usul, gitu. Sikap-sikap kita terhadap beberapa usul, gitu. Nah, ini adalah sikap ahlu sunnah. Dan sikap kita selanjutnya adalah wanumsiku amma jara bainas sahabah. Kita menahan diri dari segala yang terjadi di antara para sahabat. Itu adalah sikapnya Ahlus Sunnah. Gitu. Kenapa? Karena banyak firqah atau ta'ifah atau madhab yang mencoba masuk ke dalam permasalahan itu. Saat mencoba masuk ke dalam permasalahan itu, karena sejarah itu memang membuktikan atau sejarah itu memang mencatat bahwasanya pertikaian itu ada. Gitu, peperangan itu ada. Gitu. Ini jelas ya. Betul. Bahkan perang yang paling masyhur itu adalah perang apa? Perang Jamal atau perang Siffin. Itu sangat masyhur. Dan yang lain-lainnya gitu. Seperti misalnya tragedi Karbala, misalnya, atau tragedi apa. Itu adalah antar para sahabat. Gitu. Yang dimana pemimpin saat itu masih para sahabat atau masih sahabat. Statusnya itu adalah sahabat. Nah, sejarah mencatat itu semua. Kita mengatakan peperangan itu ada, pertikaian itu ada. Tapi sikap ahlu sunnah itu adalah menahan diri dari mencoba masuk ke dalam pertikaian itu.
Kita nggak mengatakan, oh Abu Yazid ini bermasalah ini, dia enggak. Kita nggak mengatakan, oh ini seperti ini nih. Kita mengatakan, oh sahabat Muawiyah ini seperti ini. Kita nggak mengatakan, oh sahabat Ali, enggak. Gitu. Kita hanya mengatakan bahwasanya sejarahnya itu tercatat secara mutawatir. Bahwasanya sejarahnya itu ada, peperangan itu ada, pertikaian itu ada. Iya, karena kalau kita menafikan itu ya kita juga termasuk menafikan yang mutawatir, nggak mungkin. Kita mengiyakan itu semua ada, tetapi kita nggak komentar, bahasanya gitu ya. Gitu. Kita nggak ikut-ikutan. Gitu. Kita menyerahkan segala apa yang terjadi itu kepada Allah. Gitu. Kita nggak mencoba-coba masuk ke pihak A, pihak B, pihak C, enggak. Gitu. Jadi dalam artian di sini kita itu golput gitu ya. Gitu. Kita masuk ke dalam golongan putih. Nah, itu adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu adalah golongan putih dalam urusan apa yang terjadi di masa sahabat. Gitu, sepeninggal Nabi. Itu kita adalah ahlu sunnah. Kenapa? Karena yang mencoba masuk akhirnya mencela sahabat A, mencela sahabat B, mencela sahabat C. Bagaimana kita bisa mencela seorang yang dimana ainnya ini atau basornya ini pernah melihat Nabi secara yakdah? Bagaimana kita bisa mencela orang-orang seperti itu? Jelas ya? Makanya saat kita mencela siapapun, dikatakan siapapun yang mencela para sahabat, dipastikan bahwasanya dia tidak akan lebih baik dari sahabat itu sendiri, sahabat yang dicela ya, gitu. Kenapa? Minimal fisiknya nggak lebih baik. Fisik para sahabat itu adalah fisik yang secara satu kesatuan fisiknya itu pernah jumpa fisik dengan fisik terbaik, gitu. Maka kita pastikan itu, kita pastikan bahwasanya siapapun yang mencela para sahabat, sahabat manapun atau sahabat yang dimanapun atau sahabat apapun, itu kita pastikan bahwasanya mereka itu tidak lebih baik daripada yang dicela. Dalam artian pencela itu tidak lebih baik daripada yang dicela. Sahabat itu sangat memiliki koridor martabah yang tinggi di sisi Tuhannya. Makanya saya dalam hal ini, dalam sikap ini luar biasa sikap Ahlussunnah. Saya teringat dengan salah satu kalamnya Syekh Ali Jum'ah. Jadi Syekh Ali Jum'ah itu pernah suatu masa ditanyakan wawancara, ditanyai, seandainya kamu bisa melihat Rasul, apa yang kamu lakukan? Dikatakan. Apa yang dijawab sama beliau? Beliau mengatakan, saya pasti menjauh. Itu saya hanya bisa bersembunyi di balik pelepah kurma, saya bisa bersembunyi di balik tembok, saya menjauh. Kenapa? Karena dengan saya diciptakan jauh dari masa beliau, itu membuktikan bahwasanya saya tidak lebih baik dari orang-orang yang diciptakan di masa beliau. Gitu. Siapa yang diciptakan di masa beliau? Itu adalah para sahabat. Itu makanya sikap Ahlussunnah itu sangat menahan diri dari segala pertikaian yang ada di masa itu. Kita nggak berkomentar di situ, jelas ya. Nah, makanya di sini memang benar-benar Imam Zakaria itu, walaupun ini koridornya usul fikih, tapi benar-benar beliau tutup. Kita Ahlussunnah, kita punya sikap, dan ini adalah sesuatu yang wajib kita ajarkan dan wajib kita sebarkan, gitu, dimanapun itu. Ini adalah sikap kita dan ini adalah i'tiqadnya kita. Ini adalah keyakinan kita. Salah satu yang paling mendasar itu adalah tidak berkomentar atau tidak mengomentari, tidak ikut-ikutan terhadap amma jara bainas sahabah. Jelas? Nah, maka beliau mengatakan seperti itu. Wa numsiku amma jara bainas sahabah. Wa narahum, ini adalah sikap kita. Wa narahum ma'jurina. Humnya kembali kepada sahabat. Dan kita meyakini bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang dapat ganjaran di sisi Tuhannya. Wa narahum ma'jurina. Gitu. Karena sahabat itu dikatakan sahabat karena mereka saat wafat masih iman. Gitu. Berarti kita mengatakan apa? Berarti para sahabat ini adalah, pertama, mereka adalah yang diciptakan semasa Nabi, fisik mereka berjumpa dengan Nabi, fisik bagian manapun, entah bagian kepala belakang, entah bagian tangan, entah bagian mata, entah bagian manapun. Gitu. Makanya waktu kita pernah membahas sahabat saat masuk di dalam kitab Athani, itu kan sempat kita menyinggung tentang sahabat. Sahabat itu adalah yang fisiknya sempat jumpa, gitu. Walaupun bukan fisik matanya yang jumpa. Misalnya saat jalan, fisik matanya nggak jumpa, tetapi karena samping-sampingan, gitu, atau karena berlawanan, atau apapun itu. Intinya adalah fisiknya itu sempat jumpa. Itu dikatakan dengan sahabat. Walaupun matanya nggak jumpa, tangannya nggak jumpa, apapun nggak jumpa, tapi bagian belakangnya ini sempat jumpa dengan salah satu bagian tubuhnya Nabi atau jasadnya Nabi, dia dikatakan dengan sahabat. Itu luar biasanya. Apalagi sahabat-sahabat yang
Dia itu mujalasah sama Nabi, satu majelisnya Nabi. Itu adalah murid-murid terbaik di alam semesta. Disampaikan seperti itu. Itu adalah afdolul majlis, afdolul mujalasah fil alam. Itu adalah majelis terbaik dan murid terbaik. Nah, maka dari itu kita meyakini atau keyakinan kita Ahlus Sunnah itu kita mengatakan bahwasanya para sahabat itu ma'jur. Karena sahabat itu tidak dikatakan sahabat kecuali mereka wafat dalam keadaan iman. Dan juga sahabat itu tidak dikatakan sahabat kecuali mereka jumpa dengan Nabi. Jumpa dari jihad apapun ya, yang penting jumpa. Gitu. Makanya banyak orang yang beriman di masa itu dan wafat dalam keadaan iman, tetapi bagian fisiknya nggak ada yang jumpa sama sekali dengan Nabi, maka nggak dikatakan sebagai sahabat. Padahal mereka itu adalah orang-orang terpilih juga. Kenapa? Karena dihidupkan di masa itu atau diciptakan di masa itu. Tamam, kita lanjut. Keyakinan kita selanjutnya adalah wa anna a'immatal madhahibi wa sa'iru a'immatil muslimina. Kita meyakini ini nanti khobar annanya itu adalah ala huda min rabbihim. Wa anna a'immatal madhahibi. Nah, ini di syarah nanti beliau mengatakan a'immah yang dimaksud di sini adalah a'immah mu'tabar. Itu a'immah madhab. Nah, madhab di sini koridornya adalah madhab fikih, yaitu a'immatul madhahibi itu adalah madhahib al-arba'ah, yaitu Imam Malik, kalau secara urutan yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka semua dan semua imam-imamnya muslim, imam-imamnya kaum muslim, imam-imamnya orang muslim, semua tanpa terkecuali semua. Beliau memberikan dua contoh aja, yaitu Sufyanaini, yaitu Sufyan As-Tsauri sama Sufyan Ibnu Uyainah. Itu adalah imam-imamnya orang muslim, imam-imamnya kaum muslim. Itu mereka semua ala hudam min rabbihim. Mereka semua itu dalam hidayahnya Allah. Mereka semua itu dalam pertolongannya Allah. Mereka semua itu dalam naungannya Allah. Terus wa annal asy'ariyya imamun fis sunnah muqaddamun. Kenapa beliau mengatakan muqaddam? Karena imamun fi sunnah atau imamun fi ahli sunnah itu ada dua. Makanya beliau mengatakan muqaddam. Muqaddam itu yang diutamakan. Karena satu lagi ada Imam Maturidi. Gitu. Imam Maturidi juga dikatakan sebagai imamun fi sunnah. Dalam artian imamun fi ahli sunnah. Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu adalah keturunan sahabat. Keturunan sahabat yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Gitu. Makanya Asy'arinya itu memang nisbat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu salah satu sahabat kibar. Gitu, salah satu. Jadi kita kebayang ya saat para sahabat itu sahabat kibar terus punya keturunan yang dimana keturunannya itu adalah orang-orang kibar dalam agama. Moyangnya itu adalah orang kibar dalam agama dan keturunannya itu juga orang kibar dalam agama. Begitu juga antara Imam Syafi'i dan imam yang lainnya. Itu juga dari imam itu, Imam Syafi'i yang dia itu masih satu taifah atau satu kaum dengan Nabi Muhammad gitu. Wa annal asy'ariyya imamun fi sunnah muqaddamun. Bahwasanya Imam Asy'ari ini maksudnya memang al-Imam al-Asy'ari ya, bukan Asy'ariyah. Karena waktu dikatakan al-Asy'ari itu imma nama imam kita, imma para pengikutnya juga dikatakan Asy'ariyun. Gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah Imam Asy'ari itu sendiri. Wa annal asy'ariyya imamun fis sunnah muqaddamun. Wa anna tariqal Junaid, ini Imam Junaid al-Baghdadi. Inilah tiga pilar kita dalam Ahlus Sunnah. Sebagaimana yang pernah disebut sama Syekh Ali Jum'ah juga, gitu. Syekh Ali Jum'ah sempat menyebutkan Azhar itu adalah yang dalam berfikih itu mengikuti empat madhab, gitu. Madhabiyul fiqh. Madhabiyul fiqh itu dalam artian dalam berfikih ngikut madhab, gitu. Kita berfikih itu bukan seenak ide gitu. Seenak ide itu seenaknya sendiri, gitu. Bukan itu kita dalam berfikih, tetapi ngikut aturan. Yaitu apa? Ikut thariqah, yaitu thariqah mazhab itu sendiri. Yaitu madhabiyul fiqh, terus asy'ariyul aqidah. Gitu. Asy'ari itu masih mencakup juga Maturidi. Gitu. Berarti dua koridor itu, Asy'ari sama Maturidi. Terus yang terakhir adalah sufiyut tawajjuh. Siapa imam di dalam
tawajjuh atau imam di dalam sufi atau imam dalam ihsan itu adalah thariqahnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Makanya saat dikatakan tentang tawajjuh kita itu apa? Tawajjuh kita itu adalah Al-Baghdadiyun. Apa maksud Al-Baghdadi? Itu adalah Imam Junaid. Anna thariqal Junaid thariqun muqawwamun. Bahwasanya thariqahnya yang diwarisi sama Imam Junaid Al-Baghdadi itu ada thariqah yang lurus, thariqun muqawwam. Muqawwam itu memang makna ininya, makna letter-letter. Yaitu thariqah yang lurus. Kenapa beliau benar-benar memasang sikap ini semua? Kita sekarang mungkin udah terasa di Indonesia ini adalah imam-imam yang banyak disepelekan gitu. Bermazhab pilih Syafi'i atau Nabi. Itu adalah hal yang udah lumrah. Gitu, pilih ini atau Nabi kayak gitu. Saya pilih Nabi. Itu bukan seperti itu. Logikanya nggak seperti itu. Makanya di saat dikisahkan ada seorang saat minta ifta atau minta fatwa, dia ditanyakan, kamu mau hadisnya atau mau qaul Imam Syafi'i? Kayak itu. Dia mengatakan bahwasanya saya mau qaul Imam Syafi'i atas pemahaman hadis itu. Gitu. Dalam artian apa? Kalau saya mau hadisnya berarti saya akan mengambil kesimpulan sesuai pemahaman saya. Atau kalau saya dapati hadisnya disampaikan oleh orang berarti saya mengambil suatu hadis sesuai pemahaman dia. Saat kita mengambil qaul Imam Syafi'i itu adalah sama dengan, ini musawi ya nisbahnya ya. Kita mengambil qaul Imam Syafi'i itu musawi dengan kita mengambil pemahaman Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi harusnya perbandingannya itu bukan pilih Nabi atau Imam Syafi'i, tetapi pilih pemahaman pemahaman Imam Syafi'i terhadap qaul Nabi atau terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pilih pemahaman saya yang nyampein. Pilih pemahaman saya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu harusnya pilihannya. Tetapi dibalut atau dibungkus atau dikelabui gitu ya. Dikelabui dengan kata-kata pilih Quran atau Imam Syafi'i. Pilih Sunnah atau Imam Syafi'i. Itu harusnya logika-logika seperti itu adalah logika yang perlu ditelaah ulang. Kayak gitu. Padahal sama sekali berarti kan kalau dua yang dipilih ini kan berarti kita katakan nisbahnya tabayun. Berarti qaul Imam Syafi'i itu adalah ma ghairu atau ma laisa bil Quran wa Sunnah, dan Quran wa Sunnah ini adalah ma laisa bi qaul Imam Syafi'i. Berarti kita memilih antara dua ini nih, yang dimana nisbahnya adalah diddan, gitu. Dua hal yang dimana la yastami'an, faqad yartafi'an, berarti kita nggak milih sama sekali. Padahal setelah ditelaah sama sekali nggak ada terkejadian tabayun antara qaul Imam Syafi'i dengan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Maka kaul-kaul seperti itu, kalam-kalam seperti itu perlu ditelaah secara logikanya. Yaitu yang benar itu adalah pilih perkataan Imam Syafi'i atau pemahaman Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah, atau mau milih Al-Quran dan Sunnah terjemahan Depak. Kan itu yang lebih tepatnya kalau seperti itu. Atau milih Quran dan Sunnah versi saya orang yang ngomong gitu kan. Kan itu yang lebih tepatnya gitu. Karena saat dia menyampaikan Al-Quran pasti dia terjemahin. Apalagi kalau jemaahnya itu jemaah orang Indo gitu. Saat dia nyampein Al-Quran nerjemahin, nah itu berarti udah perkataan dia, bukan perkataan Al-Quran. Paham ya? Saat dia menyampaikan sunnah dia nerjemahin atau dia jelasin, itu berarti perkataan dia. Nah, daripada gitu kan lebih baik kita milih penjelasannya Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah ini sendiri, daripada kita milih perkataan dia yang sedang ngejelasin Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Ini adalah sikap kita, atau ini adalah sikap ahlu sunnah. Itu begitu juga dalam bermazhab. Gitu. Tamam? Kita lanjut. Wa mimma la yadurru jahluhu wa tanfa'ah. Ini udah kaitan-kaitan yang lain ini. Kaitan-kaitan yang lain. Wa mimma la yadurru jahluhu wa tanfa'u ma'rifatuhu. Dan ini masih dalam koridor kaidah akidah, tetapi koridor akidah yang dimana kita tidak mengetahuinya itu tidak memberikan dosa, tetapi saat kita mengetahuinya itu memberikan intifa. Gitu. Intifa itu apa? Memberikan kebermanfaatan bagi kita, baik kebermanfaatan dunia ataupun kebermanfaatan akhirat. Intinya seperti itu. Saat kita mengetahui, tidak mengetahui jahluhunya itu layadur, berarti tidak memberikan doror. Tetapi ma'rifahnya itu yanfa. Gitu. Nah, ini yang kalam-kalam setelah ini dijelaskan nanti. Wa mimma la yadurru jahlu wa tanfa'u ma'rifatuhu al-asah anna wujuda syai'i ainu. Ini kalau kawan-kawan yang belajar umur ammah ini udah hal-hal yang renyah lah.
bahwasanya wujudnya sesuatu itu ainus syai, wujudus syai'i ainus syai. Ini khilaf besar ya, khilaf besar. Makanya saat saya menjelaskan umur ammah sekalipun, tergantung kitab yang kita pakai. Kalau kita pakai kitabnya Imam Baidawi berada dalam mazhab yang mengatakan wujudus syai itu adalah zaidun anis syai. Tetapi di sini koridornya Imam Zakaria Al-Ansori itu ngikut kepada kaulnya Imam Asy'ari. Kenapa? Karena yang mengatakan wujudnya sesuatu itu adalah huwa-huwa dengan sesuatu itu sendiri, itu adalah Imam Asy'ari, salah satu pembesarnya. Dan Imam Zakaria dalam hal ini lebih condong kepada kaul itu, atau lebih condong kepada kaul yang mengatakan wujudus syai' ainus syai', yaitu wujudnya sesuatu. Jadi sesuatu yang ada itu punya sifat. Salah satu sifatnya itu adalah al-wujud. Nah, di sini disebutkan bahwasanya sifat wujud dari sesuatu yang ada itu huwa-huwa dengan sesuatu yang ada itu sendiri. Berarti apa maksudnya huwa-huwa? Huwa-huwa itu berarti tasawi nisbahnya. Ini tadinya saya nggak butuh nulis-nulis, jadi perlu nulis ya. Atau saya jelasin gamblang aja ya gitu, karena kalau butuh nulis malah kemana-mana dalam umur ammahnya. Padahal beliau udah mengatakan la yadurru jahluha, itu aja kita pegang ya gitu. Berarti kalau kalian nggak paham la yadur, tenang aja gitu. Tapi kalau paham yanfa, itu intinya gitu. Intinya ini khilaf besar di dalam madhab dalam pembahasan umur ammah, yaitu sesuatu yang maujud itu ada sifat wujud. Nah, ada mazhab yang mengatakan nisbah antara wujud dan maujud itu tasawi. Berarti semua afrodnya wujud itu huwa-huwa dengan semua afrodnya maujud. Seperti itu. Jelas ya? Yang maujud itu apa? Yang maujud itu adalah asyai itu sendiri. Berarti dikatakan bahwasanya wujudus syai' ainus syai'. Jelas? Berarti wujudnya sesuatu, ya sesuatu itu sendiri. Dalam artian kalau afrodnya wujud itu ada 1000, maka afrod syai itu juga ada 1000. Itu yang dikatakan dengan ainus syai, huwa-huwa. Tapi nanti ini dibantah. Berarti itu adalah qaul muqabil asahnya. Muqabil asahnya mengatakan enggak, wujud syai itu zaidun anis syai. Itu aja. Saya kasih gambaran. Terus fal ma'dumu laisa bi syai'in. Nah, ini sikap. Tapi beliau udah memberikan di awal ya, dengan kata-kata la yadurru jahlu, intinya gitu aja. Gitu. Fal ma'dumu laisa bi syai'in. Ma'dum. Nah, akhirnya saya nulis juga ya. Kasih gambaran aja deh. Biar nanti kalian ada rasa penasaran terhadap umur ammah, karena kunci daripada khilaf-khilaf para ulama di dalam i'tiqad itu kembali kepada sana. Khilaf menentukan umur ammah wujud apakah ainul maujud atau enggak, dan juga ma'dum apakah termasuk syai' atau enggak. Kalau misalnya ma'dum termasuk syai', maka syarikul bari itu adalah syai'. Gitu. Maka mustahilat itu adalah syai', gitu. Padahal itu adalah ma'dum. Oke. Mari kita lihat dulu. Nah, ini poros-poros akidah ini. Poros-poros akidah saat kita memahami Allah memiliki sifat ini. Nah, ada beberapa sifat yang ta'aluknya kepada al-ma'lum. Kita nggak akan paham koridor pembahasan itu kecuali kita paham koridor ma'lum itu apa. Jelas ya? Gitu. Nah, koridor ma'lum itu simpelnya ada maujud, ada ma'dum. Nah, ini simpelnya ini. Sekilas saja tentang umur ammah. Wujud ini maujud ya, bukan wujud. Maujud ada ma'dum. Maujud ini nyimpan sifat yang dinamakan dengan wujud. Ma'dum ini nyimpan sifat yang dinamakan dengan adam. Kayak gitu. Nah, ini Imam Zakaria berkutat di mazhab yang mengatakan wujud ainul maujud. Gitu. Wujud syai' itu nafsu syai' itu sendiri. Gitu. Karena al maujud ini adalah as syai'. Oke. Nah, terus Imam Zakaria berkutat di mazhab yang mengatakan al-ma'dum laisa bisyai'. Apa? Nah, jadi dikatakan syai' itu apa koridornya? Gitu. Apakah segala sesuatu itu masuk syai' atau enggak? Gitu. Nah, berarti saat dikatakan syai' itu koridornya adalah segala sesuatu ilal ma'dum. Jelas ya? Segala sesuatu ilal ma'dum. Makanya saat dikatakan al-maujud itu adalah syai'. Kenapa al-maujud itu adalah syai'? Karena nggak mungkin ma'dum itu syai'. Atau nggak mungkin ma'dum itu maujud. Sehingga saat dikatakan ma'dum itu nggak mungkin maujud, maka ma'dum itu nggak ada salah satu afrodnya itu adalah syai'. Jelas? Nah, ini simpel aja nih, saya jelaskan. Oke. Berarti di sini beliau mengatakan ma'dum itu bukan syai'.
Jelas ya yang pertama ya. Makanya nanti saat di dalam ayat yang diklaim sebagai ayat muhkamat yaitu apa? Laisa kamitslihi syai'un. Saat dikatakan laisa kamitslihi syai'un, maka kita nggak bisa mengatakan, oh ada kok sesuatu yang ma'dum itu seperti Tuhan. Sesuatu yang ma'dum itu dari awal udah nggak masuk ke dalam koridor syai'. Jelas ya? Gitu. Makanya kita nggak mengatakan itu. Sesuatu yang ma'dum itu juga dia tidak memiliki tahayus dan juga dia tidak memiliki hal atau tidak memiliki hulul. Sehingga kalau seperti itu ada dong johar mujarrad tetapi ma'dum. Nah, sehingga akhirnya kalau ada ma'dum memiliki dua itu atau tidak memiliki dua itu, tidak memiliki tahayus dan tidak memiliki hulul, berarti dia menyerupai Tuhan dong. Sehingga akhirnya berasar kepada pembahasan-pembahasan yang di sana nanti. Nah, di sini beliau mengatakan ma'dum laisa bisyai'. Syai' itu maksudnya adalah ini tadi, syai' adalah suatu diksi yang punya al-makna yang dari makna ini menghasilkan banyak afrad. Jelas ya? Nah, dari sekian triliun afrad daripada syai' itu nggak memasukkan ma'dum. Dalam berarti apa? Dari sekian triliun afrad daripada syai' itu hanya memasukkan yang maujud saja. Jelas? Nah, itu sekilas tentang umur ammah. Nah, ini beliau mengatakan fal ma'dumu laisa bisyai' wala dzat. Ma'dum itu bukan syai' yang pertama, dan ma'dum itu juga bukan zat. Gitu, sehingga akhirnya kita nggak bisa mengatakan sesuatu yang ma'dum dengan diksi zat. Jelas ya? Gitu, kita sama sekali tidak bisa mengatakan sesuatu yang ma'dum dengan diksi atau dengan ibarat zat. Enggak. Berarti ma'dum itu adalah sesuatu yang tidak bisa didiksikan dengan zat. Gitu. Zat itu apa? Zat itu adalah masuk ke syai' lagi nanti zat itu. Terus dia juga tidak bisa didiksikan dengan sabit. Sabit itu adalah salah satu diksi di dalam koridor ini. Sabit di sini bukan sabit tetap gitu, bukan. Tetapi sabit yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang memiliki marhalah tahak. Intinya sesuatu yang ma'dum, tetapi dia itu memiliki marhalah untuk tahakkuk. Itu nanti dinamakan dengan sabit. Ini Imam Zakaria berpijak kepada mazhab yang mengatakan ma'dum ya ma'dum. Sabit itu ainul wujud. Yaitu apa maksud sabit itu ainul wujud? Berarti sabit itu nyimpan sifat wujud dan juga sabit itu ainul maujud. Berarti as-subut ainul wujud. Sehingga tidak ada satupun yang sabit kecuali dia pasti maujud. Dan ma'dum keluar daripada koridor afrodnya sabit. Jelas ya? Nah, ini juga khilaf di dalam umur ammah. Umur ammah itu isinya khilaf semua. Lanjut. Wa annahu kadzalika 'alal marjuh. Apa maksudnya? Di sini beliau mengatakan tadi wujudus syai' itu ainus syai' itu adalah qaul asahnya kan? Nah, berarti saat beliau mengatakan 'alal marjuh itu muqabil daripada orang yang mengatakan wujudus syai' ainus syai'. Muqabilnya apa? Berarti wujudus syai' zaidun 'anis syai'. Jelas? Nah, tapi dua koridor itu yang mengatakan wujudus syai' ainus syai' atau wujudus syai' zaidun 'anis syai'. Jelas ya maksudnya ya? Atau saya kasih gambaran nih. Berarti ada dua kaul tentang wujud sama syai' atau sama ini aja deh. Tentang wujud sama al-maujud. Maujud itu adalah syai'. Ada dua kaul. Yang pertama mengatakan ainuhu, yang kedua mengatakan zaidun anhu. Jelas ya? Ada dua kaul. Nah, terlepas yang mengatakan dua nisbah ini, khilaf yang mengatakan dua nisbah ini, tapi kedua-duanya tetap mengatakan tiga yang sebelumnya. Apa? Yaitu kedua ini tetap mengatakan bahwasanya ma'dum itu laisa bisyai', ma'dum laisa bidzat, ma'dum laisa bisabit. Jelas? Nah, ini yang beliau maksud wa annahu kadzalika 'alal marjuh. Qaul yang marjuh yang mengatakan wujud itu zaidun 'anil maujud juga mengatakan al-ma'dum laisa bisyai'. Al-ma'dum la bidzat, al-ma'dum la sabit. Jelas? Lanjut. Nah, di sini lagi-lagi dipaparkan kaulnya Imam Asy'ari, karena kalau dalam koridor ini Imam Zakaria itu termasuk imam yang sangat manut terhadap i'tiqadnya Asy'ari. Kayak itu. Dia nggak masuk ke dalam koridor Asy'ariyah atau Asy'ariyah, tetapi punya konsep sendiri gitu. Jelas ya?
Berarti bukan ashabnya Qadi Abu Bakar Al-Bakilani beliau itu, yaitu Imam Zakaria ini. Karena beliau manut terhadap apa yang konsep sampaikan Imam Asy'ari itu ngikut. Begitu juga apa salah satunya yaitu annal isma al-musamma. Al-musamma itu menjadi khobar anna ya. Al-isma adalah isim anna. Bahwasanya isim nama sesuatu itu huwa-huwa dengan sesuatu itu sendiri. Ini nanti dampak khilafnya ini dalam i'tiqad ya. Dalam i'tiqad misalnya, apakah lafzul jalalah itu huwa-huwa dengan al-musamma? Apakah nama kita itu huwa-huwa dengan al-musamma? Jelas ya. Apakah misalnya ini air? Lafat air, apakah huwa-huwa dengan air itu sendiri? Al-musamma? Jelas? Nah, dan jangan pahami simpel ya, karena pahami simpel air ya ini, lafat air ya lafat, bukan seperti itu. Jelas ya? Gitu. Bukan seperti itu. Oke, ini intinya beliau berkutat di mazhab yang mengatakan annal isma al musamma, bahwasanya lafaz sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri. Terus wa anna asma Allahi tauqifiyah, bahwasanya asma-asma Allah itu adalah sifatnya tauqifi. Tauqifi itu apa? Berarti itu kita tidak mengotak-atik di situ. Itu tidak mengotak-atik berarti tauqif. Tauqif itu udah muwafaq atau muwaqqaf istilah di situ ya. Berarti itu memang murni asma yang Allah sendiri menyebut itu. Allah itu punya sifat ini, ini itu adalah yang dinamakan dengan tauqifiyah. Lanjut, wa anna lil mar'i. Ini juga masuk ini. Wa anna lil mar'i ayyaqul ana mu'minun insyaallah. Nah, ini masail juga ini dalam akidah ini. Bagaimana kalau misalnya orang beriman terus dia ngomong ana mu'minun insyaallah. Itu. Boleh dengan syarat. Nah, ini dikatakan. Maka seorang boleh ngomong ana mu'minun insyaallah dengan syarat di saat dia ngomong seperti itu tidak ada sama sekali keraguan dalam imannya. Jelas? Tapi kalau misalnya dalam ngomong seperti itu, ngomongnya itu memang dalam rangka untuk menunjukkan ragunya, maka dia dikhawatirkan su'ul khotimah. Dalam artian apa? Saat ngomong seperti itu wafat gitu, atau saat ngomong seperti itu sambar geledek gitu, atau apapun itu. Itu maka itu udah auto ini. Kenapa? Karena dia wafat dalam keadaan meragukan keimanan terhadap Tuhannya. Jelas? Maka itu nggak diperbolehkan. Kalau misalnya syak ngomong seperti itu, insya Allahnya itu didatangkan memang dalam rangka menunjukkan syaknya dia. Tapi kalau insya Allahnya itu didatangkan dalam rangka tabarru atau dalam rangka mencari berkah atau dalam rangka ibadah insya Allah, karena kita juga zikrullah seperti itu nggak apa-apa. Nah, maka beliau mengatakan annalil mar'i yaqul ana mu'minun insyaallah la syakkan fil hal. Yang penting dalam ngomong seperti itu, saat ngomong itu tidak ada keraguan di dalam imannya. Imannya mantap. Tetapi saat ngomong ana mu'minun insyaallah. Nah, insyaallah-nya ini memang dalam rangka tabarruk untuk imannya dia. Jelas ya? Lanjut. Dalam koridor ini juga untuk menenangkan diri kita, nggak dikit-dikit tidak sedikit-sedikit mencela Tuhan kayak gitu. Nah, ini beliau memberikan ini sikap ahlus sunnah, intinya sikap ahlus sunnah semua dalam akidah ini. Anna tamti' al kafiri istidrajun gitu. Bahwasanya tamti'nya apa itu maksudnya tamti', yaitu kenikmatan yang Allah beri kepada orang-orang kafir itu adalah istidraj. Jadi nggak usah iri gitu ya, nggak usah iri kita merasa lah kok bisa saya itu ibadah 5 kali sehari, saya itu taat nggak gitu, kok hidup saya ngenes gitu ya, gitu. Itu orang samping itu kok dia lancar-lancar aja, padahal itunya kerjaannya zina setiap hari atau kerjaannya itu korupsi atau apa. Wasa otak-atik itu ya, diberi penenang. Apa penenangnya? Tanti'ul kafiri. Begitu juga nanti koridor-koridor kafir itu adalah munafik, zalim dan seterusnya. Itu atau ma'asi seperti itu. Allah memang sengaja membuat seperti itu. Justru itu harusnya dikhawatirkan kalau dalam konsep ini ya, kalau dalam konsep tasawuf ya. Yaitu apa? Orang yang jauh dari Tuhannya dan Tuhan masih memberikan kebahagiaan kepada dia, itu dikhawatirkan. Khawatirkan dalam artian apa? Justru Tuhan itu mau membuat dia agar lebih jauh. Karena kalau misalnya orang jauh dari Tuhan dan masih bahagia, dia nggak akan berpikiran untuk dekat kepada Tuhan. Justru di saat orang jauh dari Tuhannya lalu diberikan cobaan, itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada dia. Gitu. Berarti dalam artian apa? Agar dia
Orang itu akan mendekat kepada Tuhan di saat dia itu merasa sulit, merasa apa gitu. Nah, begitu juga koridor-koridor kita di saat belajar. Di saat belajar itu 10 kali ngulang kok nggak paham-paham ya. Itu berarti Tuhan mau buat kita itu makin deket. Karena belajar ibadah, berarti kan kita terus belajar. Jelas ya. Justru hati-hati yang sekali belajar langsung paham. Setelah itu kan langsung login. Wah, setelah udah paham ini, udah hafal semua, langsung ayolah ngeluar nih. Itu kan berarti apa? Tuhan itu nggak betah dengan ibadahnya dia. Ini ibadah, udahlah saya kasih cepet paham lah biar dia pergi. Kan gitu. Analoginya kan seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang ditahan terus sama Tuhan, agar apa? Agar terus belajar. Kenapa? Karena dia belajar 10 kali nggak paham, 20 kali nggak paham. Itu kan kalau kita jangan lihat dari sisi Tuhan kok pelit amat sih beri futuhnya kepada saya. Jangan lihat sisi itu. Tetapi lihat daripada sisi Tuhan kok baik banget sih masih membiarkan saya tetap bersamanya. Wah, kan enak kan. Seperti jelas ya maksudnya ya. Gitu. Begitu juga dalam kenikmatan-kenikmatan yang ada. Seperti itu, kenikmatan yang diberikan. Seandainya saya diberikan kenikmatan, terus mungkin saya akan enggan untuk dekat sama Tuhan. Karena udah nikmat. Kan seperti itu, fitrahnya manusia seperti itu. Fitrahnya manusia itu di saat udah enak atau di saat udah di zona nyaman, dia tidak akan berpikir untuk keluar dari zona nyaman itu. Dan mendekat kepada Tuhan itu keluar dari zona nyaman. Jelas ya? Gitu. Nah, makanya ditenangkan dengan itu. Itu adalah koridor di dalam akidah. Apa? Tanti al-kafir istidrojun. Gitu. Maka jangan heran, misal mungkin yang mendekat dengan kita itu konsep belajar gitu ya, konsep belajar. Apa? Yaitu kita perbanyak perbanyak ibadah, tinggalkan maksiat, untuk futuh, untuk apa gitu kan. Terus kita bayangkan, tapi orang-orang kafir itu kok cerdas-cerdas banget ya. Gitu. Apalagi saya adalah orang yang pernah punya pengalaman sekolah yang dimana campur dengan orang non-mus seperti itu. Itu cerdasnya luar biasa. Betul. Bahkan sampai titik ini saya pernah jumpai teman cerdas itu teman-teman saya dulu. Gitu, teman-teman saya dulu yang dimana mereka matematikanya luar biasa, fisikanya luar biasa, itu luar biasa, cerdas banget. Gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kita dinasihati, kalian kalau misalnya mau foto atau mau hafalan lancar atau apa, itu tinggalin maksiat, tinggalin apa, nah, kan gitu kan? Agar apa? Agar kita mendefinisikan bahwasanya segala pemberian Tuhan, salah satunya bentuk hafalnya lancar, pahamnya baik, itu memang bentuk kasih sayangnya Tuhan. Gitu. Justru jangan kita mendefinisikan bahwasanya segala kelancaran yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang zahirnya maksiat, orang-orang yang zahirnya adalah kafir, itu bentuk kasih sayang. Enggak. Itu adalah bentuk istidraj. Gitu. Apa? Yaitu agar mereka terus menjauh. Gitu. Justru kalau misalnya Tuhan udah mulai beri mereka cobaan, itu yang seharusnya dihati-hatikan. Apa maksudnya dihati-hatikan? Oh, ini Tuhan udah baik ini sama dia. Jelas ya sudut pandangnya ya gitu. Jadi misalnya ada orang yang hari-hari bermaksiat, ini itu dia berzina, dia itu mencuri dengan apa, tapi kok hidupnya lancar-lancar aja ya. Itu justru harusnya itu yang dihati-hatikan banget. Kenapa? Karena Tuhan itu memang mau buat dia senantiasa jauh. Tapi kalau misalnya tiba-tiba udah kena sesuatu, pasti kan dia dekat sama Tuhan jadinya. Jelas ya maksudnya. Nah, ini yang beliau katakan annatannya al-kafiri istidrajun. Maka dari itu tidak perlu putus asa. Kalau belajar 20 kali nggak paham, wah, ulang jadi 21. Masih nggak paham jadi 22. Kan gitu aja. Apa susahnya kayak gitu. Lihat dari sisi yang lain lah. Jangan dari sisi Tuhan pelit. Jangan dari sisi itu lihatnya. Tetapi Tuhan kok baik banget ya, masih senantiasa buat saya deket. Karena kalau belajar kan kita deket gitu. Karena belajar kita nggak berzina. Karena belajar kita nggak korupsi 5 miliar kan gitu kan. Kenapa kamu kok nggak berzina? Ya kan saya sibuk belajar. Itu bentuk baiknya Tuhan tuh. Seandainya sekali udah paham, pergi dia nanti apa istilahnya itu, jalan sama gebetannya, kan bahaya seperti itu. Mending dia dibuat nggak paham sampai 20 kali daripada dibuat paham sekali langsung ikhtilat. Gitu. Udah sekali paham, udah paham nih, langsung gas lah kemarin nih. Kan gitu. Jadi harus kita paham dari sisi itu. Makanya sudut pandang memahami Tuhan itu jangan dari satu sisi. Dari satu sisi itu membuat kita itu merasa Tuhan itu sempit, Tuhan itu pelit, Tuhan itu seperti itu. Tapi pahami dari banyak sisi sehingga akhirnya kita memahami bahwa Tuhan itu baik loh. Kan gitu ya istilahnya. Oke, terus kalimat yang lain lagi. Ini masih koridor tadi nih, masih koridor la yadurru jahlu. Annal musyar ilahi bi ana
al-haikalu al-maksusu musyar ilaih. Ini sebenarnya kalian akan paham satu diksi ini doang itu kalau paham ilmu wada. Ilmu wada itu adalah wada isim domir. Wada isim domir itu salah satu. Waktu beliau mengatakan anal musyar ilaihi bi ana itu bukan mengkhususkan isim domir yang ana ya, tetapi dia itu mengumumkan semua isim domir, kayak gitu. Jelas? Semua isim domir. Kenapa? Karena isim domir itu salah satu, kalau dikatakan oleh Imam Abdul Al-Iji, itu adalah salah satu yang menggunakan konsep alat wada. Berarti ada penengah, ada amrun kullinya yang membuat dia itu dipahami nanti semuanya. Nah, berarti apa? Intinya, musyar ilih daripada lafat ana atau lafat ad-domir aja ya, kita tulis ya. Nah, musyar ilih daripada ini berarti musyar ilih itu maksudnya adalah makna ya. Makna adalah atau maudhu lahu gitu aja. Makna atau maudhu lahu. Karena kan kalau dikatakan musyar ilih kalian bingung loh. Ini kan bukan isyarah, ini kan domir. Gitu jelas ya. Waktu beliau mengatakan musyar ilih itu adalah yang ditunjuk daripada ini, berarti maudhu lahunya. Domir berarti ana atau anta atau huwa. Nah, ini kan semua adalah al-maudhu. Gitu kan? Al-maudhu. Ini adalah al-maudhu. Nah, yang mau beliau jelaskan adalah al-maudhu lahu daripada domir itu adalah al-haikal al-maksus. Apa maksud haikal maksus? Itu adalah bentuk tertentu. Bentuk tertentu itu apa? Yaitu itu yang biasa kita kenal dengan nama wada' khos. Wada' khos itu saat mulahadhahnya atau saat muta'aqqalnya itu kepada perkara yang udah ditentukan, udah ditujukan tertentu. Haikal maksus. Yang dimaksud di sini itu adalah kumpulan siapapun yang nyebut ini ya, ana, anta atau huwa, tembakan domirnya itu ya, gitu. Tembakan domirnya itu adalah kumpulan daripada seandainya itu diucapkan, berarti kan si pengucapnya gitu. Berarti haikal maksus itu adalah kumpulan daripada bentuk jasad gitu ya, jasad dan nyawa. Gitu. Berarti sesuatu yang tidak bernyawa, makanya kenapa kuncinya beliau mengatakan ana, karena koridornya adalah haikal maksus. Sesuatu yang tidak bernyawa tidak layak untuk menggunakan ini. Paham ya? Gitu, sesuatu yang tidak bernyawa tidak layak untuk menggunakan ini. Atau bahasa lainnya adalah sesuatu yang tidak wujud atau tidak mewujud. Tamam, kita lanjut. Ini koridor udah masuk ke dalam pembahasan makulat ini. Wa annal jauhar farad wa huwa al-juz'u alladzi la jazza' sabitun. Intinya sikap ini adalah sikap ahlus sunnah dalam ilmu teolog atau ilmu i'tiqad atau ilmu kalam yang biasa disebut dengan mutakallimin. Mutakallimin itu koridornya ahlus sunnah. Walaupun terkadang di beberapa keadaan mutakallimin itu memasukkan mu'tazilah. Gitu. Mu'tazilah itu keluar daripada koridor mutakallimin kalau seandainya Mu'tazilah itu sedang jadi khosam. Paham ya? Sedang jadi khosam itu bukan berarti sedang ada diskon. Sedang ada diskon. Itu. Tapi kalau misalnya khosamnya itu adalah falasifah, biasanya, ini saya sebut biasanya walaupun nggak selalu seperti itu. Kalau khosamnya itu adalah falasifah, biasanya koridor mutakallimin itu masuk Mu'tazilah. Cuman kalau Mu'tazilah udah jadi khosam maka dia nggak masuk koridor mutakallimin. Oke. Di sini beliau memberikan sikap Ahlus Sunnah mengatakan annal jauhar fard itu annal jauharul farda itu sabitun. Itu yang menjadi khobarnya sabitun. Wa huwal apa itu jauhar fard? Wa huwal juz'ul ladzi la yatajazza. Yaitu sesuatu yang tidak bisa di qismah. Saya kasih gambaran aja biar kalian setidaknya ada sedikit gambaran tentang makulat. Makulat itu ada yang dinamakan dengan jauhar. Jauhar itu ada dua. Atau gini aja deh. Gini. Jauhar itu ada dua. Jauhar itu adalah mutahayyiz. Mutahayyiz. Nah, sama. Mutahayyiz. Yang di mana? Yang di sini adalah mutahayyiz yang qabilin lil qismah, ini la gitu aja.
ghairu qabil. Oke, jelas ya? Jauhar itu adalah sesuatu yang memiliki tahayus. Tahayus itu apa? Tahayus itu nempati ruang. Itu dinamakan dengan tahayus. Ruang itu bukan, jangan pahami oh ini adalah ruang, bukan. Tembok-tembok ini kita jangan pahami gitu ya. Ruang itu nanti disebutkan dengan khola. Kalau bahasa mutakaliminya mengatakan ruang itu adalah khola. Berarti kekosongan antara di suatu atau diisi dari suatu jauhar. Itu nanti dinamakan dengan ruang gitu. Nah, jauhar itu nggak akan bisa masuk ke dalam jauhar yang lain kecuali pasti bertambah volumenya, gitu. Jelas ya? Ini koridornya dalam makulat. Tapi saya mau nyampaikan ini aja. Jauhar itu ada yang qabilun lil qisma, ada yang ghairu qabil. Apa masuk qabilun lil qisma? Bisa dilepas atau bisa dipisah, kayak itu. Sampai dipisah sebanyak mungkin sampai titik nggak bisa dipisah lagi, nggak bisa di inkisam lagi, gitu. Jelas? Berarti sampai titik kecil banget. Kalian jangan pahami kecil banget itu debu ya. Debu kalau dibesarin, itu masih bisa dipisah sampai ribuan kali itu mungkin. Jelas? Tapi ini sampai titik yang terkecilnya itu sendiri. Nah, berarti jauhar itu ada yang qabilun lil qisma, ada yang la. Yang qabilun lil qisma itu dinamakan dengan jauhar murakkab. Jelas? Yang ghairu qabilin lil qisma itu dinamakan dengan jauhar farad. Nah, kenapa beliau mengatakan bahwasanya jauhar farad itu sabit? Apa fungsinya? Itu untuk membantah falasifah, untuk membantah hukama yang mengatakan apa? Mereka mengatakan jauhar farad itu nggak ada. Dalam artian jauhar itu dia itu qabilil qisma ila mala nihayatalahu. Jelas nggak? Maksudnya dia itu adalah qabilil qisma sampai berapapun nggak ada habisnya. Dengan seperti itu. Enggak. Kita mengatakan dia itu ada habisnya. Apa buktinya? Kalau misalnya jauhar itu dia bisa dipecah sampai tidak ada habisnya, maka kita akan melihat benda yang besar dan yang kecil itu materinya sama. Kenapa? Karena sama-sama nggak ada habisnya kalau dipecah. Padahal nyatanya atau badihinya kita melihat itu adalah dua bentuk, yang satu besar, yang satu kecil. Paham nggak sih? Itu nanti salah satu dalil secara nadorinya. Itu koridornya di dalam makulat nanti. Kalau kalian pahami. Oke, itu aja. Yang penting pahami jauhar farad itu ada gitu. Karena khilafan lil falasifah atau khilafan lil hukama. Mereka mengatakan jauhar farad nggak ada. Semua benda itu berakhir kepada tidak ada batasnya. Wa annahu la hala ay wasitata bainal mawjud wal ma'dum. Nah, ini juga kaulnya ini kaulnya Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu mengatakan nggak ada hal. Yang ada hanya mawjud sama ma'dum. Berarti maklum itu tadi, maklum itu koridornya imam maujud, imam ma'dum. Sesuatu yang tidak maujud itu ma'dum, sesuatu yang tidak ma'dum itu maujud. Dua koridor aja. Sehingga akhirnya dua ini adalah sesuatu bersama nakidnya. Atau bahasa lainnya adalah sesuatu bersama musawi nakidnya. Nah, itu tidak ada tiganya. Makanya beliau mengatakan tidak ada hal di antara maujud sama ma'dum. Hal itu berarti penengah, wasithah. Apa? Yaitu sesuatu yang disifati dia itu tidak wujud dan juga dia itu tidak adam. Gitu. Sesuatu yang dia itu disifati tidak wujud dan tidak adam. Kenapa? Karena dia tidak bisa disifati wujud. Kalau misalnya disifati wujud akan gini, mustahil. Dia juga tidak bisa disifati adam. Karena kenapa? Karena kalau disifati adam akan gini, mustahil. Gitu. Nah, itu akan kalian pahami dalam umur ammah. Ini saya beri ininya aja ya, saya beri petanya aja ya. Gitu. Kenapa kok nggak ada maujud, nggak ada ma'dum? Tamam. Lanjut. Wa annan nisaba wal idhafat umurun i'tibariyah. Ini mutakallimin. Beda sama falasifah. Nanti ini pintu kalau kalian nanti mau belajar makulat kayak gitu. Pintu kalau kalian mau belajar makulat, ini pintu-pintunya. Bahwasanya mutakallimin itu kenapa? Kenapa saya kasih gambaran gini ya? Karena salah satu yang bikin makulat itu susah, gak ditafrik antara mana kaul falasifah, mana kaul mutakallimin. Itu salah satu yang bikin susah. Gitu. Misalnya, saya udah kesusahan memahami ini, ternyata kaulnya falasifah. Saya itu gini, ternyata ini bukan kaulnya mutakallimin. Jelas? Gitu. Nyampur. Kenapa? Karena memang rata-rata di dalam kitabnya itu dicampur. Gitu. Yang penting jalan aja penjelasannya. Tanpa kita tahu, ini falasifah yang mana sih? Ini mutakallimin yang mana sih? Jelas? Oke. Koridor awalnya saya kasih gambaran. Koridor awalnya kita memahami aja. Ini. Berarti ini adalah bagian dari sesuatu yang
Mungkin, karena mungkin nanti dua koridornya. Imma dia itu materinya sesuatu atau madahnya sesuatu, imma sifat-sifat dari segala sesuatu itu. Paham? Itu. Nah, berarti mungkin itu imma jauhar, imma al-arad. Oke. Arad ini nanti disebut ada 3 pembagiannya. Ada arad yang berbentuk al-kaif, ada berbentuk al-kam. Nah, baru selanjutnya ada berbentuk an-nisbah. Karena arad itu nanti ada sesuatu yang la yakbal al-qismah dinamakan dengan kaif, ada yang dinamakan yakbal al-qismah dinamakan dengan kam. Jelas ya? Nah, yang la yakbal al-qismah itu dinamakan dengan kaif, yang yakbal al-qismah dinamakan dengan kam. Jelas ya di sini? Nah, yang di antara dua itu tadi atau yang bukan dua itu tadi, dia itu ada yang untuk memahami arad ini membutuhkan pemahaman yang lain, ada yang enggak. Nah, dua ini adalah arad yang memahami dia tidak membutuhkan mafhum yang lain. Sedangkan yang lainnya ini nisbah ini nanti ada 7. Oke, maka nanti salah satu dari 7 itu ada yang dinamakan dengan al-idhofah. Ini aja saya sebutkan. Intinya nisbah ini nanti ada 7, ada yang masyhurnya itu adalah aina. Terus mata, terus wada, terus al-fi'al, terus al-infi'al. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. Apa satu lagi? Aina, mata, wada, fi'al, infi'al, al-idhofah. Ntar satu lagi coba saya lihat. Nah, intinya mau saya sampaikan adalah di antara ini satunya ada idhofah. Nah, yang boleh mau sebut nisbah dan salah satu dari nisbah ini adalah idhofah. Semua ini, koridor ini ya, semua ini itu adalah umur i'tibari. Umur i'tibari itu apa? Berarti nggak ada laisa lahu wujud fil kharij. Itu aja maksudnya. Dia itu masuk salah satu afrodnya wujud, tetapi laisa lahu wujud fil kharij. Apa salah satu umur i'tibari? Itu adalah tasawur kita. Tasawur kita terhadap sesuatu itu adalah umur i'tibari karena nggak ada wujud fil kharijnya. Yang ada kita memahami ada sesuatu berwarna gini, berpanjang seperti ini, beratnya gini, tempatnya di sini, begitu. Itu semua dinamakan dengan umur i'tibari. Karena nanti falasifah mengatakan semuanya itu ada. Semuanya itu adalah lahu wujud fil kharij. Tapi baik falasifah atau mutakallim itu mengatakan bahwasanya semua itu wujud ya. Gitu. Enggak ada yang mengatakan ma'dum, enggak. Gitu, semua itu wujud. Bedanya yang satu mengatakan lahu wujud fil kharij, yang satu mengatakan umur i'tibari. Umur i'tibari itu berarti laisa lahu wujud fil kharij. Tamam. Ini yang beliau maksud. Annan nisab wal idhofat umurun i'tibariyah. Tapi nanti di sini dikatakan idhofat atau nisab yang dikecualikan satu, yaitu al-aina. Gitu. Al-aina itu beliau mengecualikan nanti. Bentar. Al-aina itu nanti disebutkan dengan al-mawjud yang dibagi menjadi 4. Ada al-harokah, ada as-sukun, ada al-insima, ada al-iftiraq. Itu nanti akan kalian pahami di dalam makulat. Lanjut, wa annal arad la yaqumu bi'aradin. Nah, ini bahasanya di sini bisa kita pasang kata-kata annal arada la yaqumu bi'aradin atau annal arada la yuqawwimu bi'aradin atau annal arada la yuqawwamu min aradin. Tapi kalau yuqawwam pakainya min. Intinya apa? Arad itu tidak bisa eksis bersama arad saja. Arad untuk eksis pasti membutuhkan jauhar. Jelas ya? Itu arad untuk eksis pasti membutuhkan jauhar. Arad tidak akan bisa eksis hanya bersama teman aradnya saja. Gitu. Berarti sesama arad tidak bisa saling mengeksiskan. Jelas? Gitu. Mengeksiskan itu maksudnya memunculkan dia itu fil kharij, enggak. Pasti kalau arad mau dimunculkan fil kharij butuh jauhar. Gitu. Arad apapun itu. Arad kan tadi ada 9 ya disebut.
Terus arad juga, wa annal arad la yabqa zamanaini. Ini dia masail makulat ya, nggak kita jelaskan di sini secara panjang. Annal arad la yabqa zamanaini. Arad itu dia itu tidak bakok di dua zaman. Jangan kita memahami misal salah satu arotnya ini kan beratnya ya, atau itu ribet. Salah satu arotnya ini adalah keberwarnaannya aja gitu. Berarti dia memiliki tutupnya aja nih kita bilang. Tutupnya ini adalah memiliki sifat warna biru. Nah, warna sesuatu itu masuk ke dalam arot kaif. Nah, nanti aja deh di sana. Kita nggak mengatakan biru yang sekarang itu adalah biru yang tadi. Enggak. Kita mengatakan bahwasanya biru yang sekarang dan detik ke depan, detik ke depan, detik ke depan itu adalah biru yang berbeda. Paham ya? Gitu. Nah, untuk memahami itu, itu di makulat. Gitu. Untuk memahami itu di makulat. Nanti apa maksudnya kok dia itu layab kok zaman ini? Beda dengan jauhar. Jauhar itu adalah materinya. Materi sesuatu itu dia itu ya kok di dua zaman. Berarti materinya dia, berarti apa? Madahnya dia atau jauharnya dia, substansinya dia kita bilang itu adalah substansi yang tadi di waktu yang tadi. Begitu juga nanti dan seterusnya. Sedangkan semua sifat-sifatnya dia, kenapa? Karena semua sifat-sifatnya dia itu adalah sesuatu yang tidak beriringan dengan arot-arot yang lainnya. Yaitu apa? Berarti kita mengatakan biru yang sekarang kita lihat itu bukan biru yang tadi kita lihat. Jelas ya? Gitu. Pasti nggak jelas itu. Nah, ini intinya gitu. Ini khilaf besar, intinya ini khilaf besar di dalam makulat. Makulat itu juga isinya khilaf aja nanti itu. Anal arad la yaqumu bi arad, anal arad la yabqa zamanaini. Terus anal arad la yahullu mahalaini. Arad itu tidak bisa menempati dua tempat. Atau apa maksudnya? Satu arad tidak bisa menempati dua jauhar. Misalnya kita mengatakan, oh di sini biru, terus tutup yang lainnya juga biru. Kita nggak mengatakan, oh ini berarti aradnya sama. Enggak. Arad biru yang di sini itu bukan arad biru yang ditutup yang lainnya. Jelas ya? Gitu. Berarti kita mengatakan arad tidak bisa menempati dua jauhar gitu. Karena al-jauhar itu adalah al-mahal. Lanjut. Anal mithlaini la yajtami'an. Mithlaini itu masih arad tadi tuh. Anal arad al-mithlaini. Dua arad yang semisal itu la yajtami'an kadiddain. Kecuali aradnya itu khilafain, berarti antara arad kaif sama arad mata gitu, maka aradnya itu bisa istima. Berarti apa? Oh ini arad kaif warnanya dia dengan waktunya dia itu istima gitu, jelas. Tetapi antara warna dia bersama warna yang lain itu nggak akan istima, pasti iftiraq. Oke, itu aja. Anal alal mislah ini la yastami'an kadiddain bi khilafil khilafaini. Maka berbeda dengan dua arad yang berbeda, antara arad idhofah sama arad kam misalnya, antara arad idhofah sama arad nisbah misalnya, dan seterusnya. Wan naqidani la yastami'an wa la yartafi'an. Berarti apa? Dua arad yang nakid itu nggak akan istima, tidak akan iftiraq, tidak akan istima, tidak akan irtifa. Apa masa dua arad yang nakid, yaitu antara birunya dia sama tidak birunya dia itu tidak akan istima. Gak mungkin satu jauhar itu memiliki arad biru dan tidak biru. Kayak gitu. Pasti dia itu biru dan selain biru iya gitu. Maksudnya apa ya ini. Tapi kalau dikatakan biru dan tidak biru nggak mungkin. Begitu juga nggak mungkin dia tidak dua-duanya. Seperti itu. Pasti dia di salah satunya. Salah satu arad itu. Oke. Lanjut. Wa anna ahada torfail mungkin laisa aula bihi. Bahwasanya dua torof imkan itu tidak ada yang lebih aula. Kita dengar azan dulu. Selanjutnya wa anna ahada turfayil mungkin laisa aula bihi. Mungkin itu kan sesuatu yang memiliki dua torof. Yaitu apa? Dia itu memiliki torof bisa menerima wujud dan bisa tetap adam. Berarti mungkin itu ada dua sisi. Mungkin itu adalah sesuatu yang dia bisa menerima wujud kalau mungkinnya itu adalah yang adam. Atau kalau mungkinnya itu adalah yang wujud, maka dia bisa menerima adam. Paham ya? Berarti mungkin itu ada dua torof gitu. Nah, sehingga dijelaskan bahwasanya terlepas torof yang manapun, misalnya gini, ada sesuatu yang sini aja,
Ma'dum, al-mumkin sama al-mawjud, al-mumkin. Nah, al-ma'dum al-mumkin sama al-mawjud al-mumkin. Kenapa al-ma'dum ini dikatakan mungkin? Karena dia yaqbal al-wujud. Sedangkan al-mawjud al-mumkin, kenapa dikatakan mungkin? Karena dia yaqbal al-adam. Paham ya? Maksudnya? Nah, dua mungkin ini tadi itu sama sekali, walaupun dia yang mawjud ya, atau yang ma'dum ya, gitu. Maka dua mungkin itu tidak ada sisi lebih aula untuk keterusannya. Gitu. Berarti baik mungkin yang adam atau mungkin yang mawjud itu sama-sama memiliki potensi dia tetap mawjud atau tetap adam. Jelas ya? Gitu. Berarti misalnya mungkin adam, mungkin yang ma'dum. Jangan kita katakan karena dia ma'dum maka sisi dia tetap adam lebih aula daripada dia bisa mawjud. Paham ya? Begitu juga mungkin yang mawjud. Jangan karena kita katakan dia mawjud maka sisi dia tetap wujud itu lebih aula daripada dia bisa adam. Enggak. Maka sesuatu yang mungkin terlepas sisi mana aja, dia itu memiliki keserupaan dalam bisa menerima wujud ataupun adam. Selama dia mungkin ya, bukan mustahil ataupun wajib. Selama dia mungkin. Karena nanti ada khilaf di sini. Khilaf ada kaul yang mengatakan kalau dia mungkin yang mewujud, maka nerima wujud itu lebih aula daripada nerima adam. Karena kalau nerima wujud itu dia tidak membutuhkan mu'athir atau tidak membutuhkan mujid gitu. Karena dia udah mewujud. Begitu juga yang ma'dum, maka menerima adam itu lebih aula daripada menerima wujud. Karena yang beliau maksud, wa anna ahada tarfayil mungkin laisa aula bihi. Hanya kembali kepada mungkin. Dua taraf mungkin itu tidak ada yang lebih aula. Wa annal baqi, ini sikap juga yang beliau sebutkan. Wa annal baqi, baqi ini maksudnya adalah mungkin al baqi, atau bahasa lainnya adalah al mawjud al mumkin al baqi gitu. Berarti apa? Berarti sesuatu yang mewujud selama dia masih dikatakan mungkin, berarti kita katakan ini kan masuk afrodnya mewujud nih. Mungkin nggak dia jadi adam? Mungkin ya, gitu. Dia itu masih ada potensial untuk nggak ada, jadi nggak ada atau berubah dari hal yang lain. Yang penting intinya bentuk ini jadi nggak ada, jelas? Nah, berarti untuk membuat wujudnya dia itu tetap bako, paham? Untuk membuat wujudnya dia itu tetap bako itu dinamakan dengan al-baqi. Berarti untuk membuat dia itu tetap menjadi salah satu afrod daripada mawjudat, nah itu disebut dengan al-mumkin, al-mawjud, al-baqi. Paham? Gitu. Berarti baqi itu apa? Tetap membuat wujudnya itu bako. Itu disebut dengan al-baqi. Nah, ini yang boleh disebut al-baqi. Tapi boleh hanya sebut al-baqi aja. Padahal baqi yang dimaksud itu adalah al-mumkin, al-mawjud, al-baqi. Gitu. Annal baqi muhtajun ila mu'assirin. Berarti maksudnya apa? Baqi itu berarti mawjud mungkin yang baqi untuk tetap mempertahankan baqo daripada wujudnya membutuhkan mu'assir atau membutuhkan sebab atau membutuhkan syarat. Jelas ya? Membutuhkan mu'assir, membutuhkan sebab atau membutuhkan syarat gitu. Oke, itu aja kita katakan. Berarti kenapa dia itu tetap ada? Karena syaratnya masih terpenuhi. Apa salah satu syarat terpenuhi? Tidak ada mani. Seandainya itu bakar, hilang dia. Berarti kan syaratnya nggak terpenuhi. Seandainya dipatah-patahkan, hilang wujud satu kesatuannya ini. Berarti kan syaratnya tidak terpenuhi. Seandainya saya lenyapkan, saya bom, hilang dia. Berarti syaratnya tidak terpenuhi untuk membuat dia tetap wujud. Seandainya disulap jadi hilang, hilang dia. Kan gitu. Berarti syaratnya tidak terpenuhi. Berarti untuk membuat wujud pada sesuatu yang mungkin tetap bako, itu membutuhkan mu'assir. Karena nanti ada kaul yang mengatakan enggak. Untuk tetap memunculkan eksistensinya tidak membutuhkan mu'assir. Sawa'un qulna, ini disebutkan. Baik perkataan kita mengatakan inna illatal ihtiyajil athar ilal mu'assir al-imkan. Nah, tolong dihapus semua tuh. Ini aja nih yang agak rumit-rumitnya. Karena yang terakhir ini memang koridor pembahasan umur amah sama makulat. Takdimnya kemarin bahas akidah, sekarang koridor pembahasan umur amah dan makulatnya. Umur amah sama makulat itu masuk usuluddin. Iya dong. Muqaddimah dari usuluddin.
Hah? Oh iya benar-benar. Tadi tambah satu makulat milk. Yang 7 itu tadi. Kenapa baru sekarang bilang Rehan? Atau baru ingat juga? Oh iya. Biadihnya itu ya. Saya lupa tadi yang satu itu apa ya? Oh iya milk. Oke, ini saya beri gambaran aja deh untuk memahami ini. Kan tadi kita katakan sesuatu yang maujud, yang maujudnya itu mungkin. Apa masa maujudnya mungkin? Berarti wujud di dalam maujud ini bisa yakbal adam. Itu kan berarti mungkin. Tetapi nyatanya walaupun dia mungkin, wujudnya masih eksis. Nah itu dinamakan dengan al-baqi. Apa maksudnya baqi? Baqil wujud fil maujud. Gitu. Oke. Untuk mempertahankan eksistensi wujud di dalam maujud yang mungkin ya, bukan yang wajib. Karena eksistensi wujud di dalam maujud yang wajib, kita nggak bahas baqi. Karena memang dia wajib untuk bako. Jelas? Ini adalah sesuatu yang maujud, mungkin, tetapi masih tetap baqi. Nah, untuk mempertahankan wujudnya, al-wujud di dalam maujud ini sendiri itu membutuhkan mu'athir. Apa? Berarti wujud kedua butuh mu'athir untuk membuat wujudnya tetap ada. Lalu wujud ketiga, ini maksudnya wujud kedua, wujud di zaman kedua gitu ya. Wujud zaman kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu tetap butuh mu'athir. Nah, mu'athir itulah yang kita sebut asal mu'athir itu adalah Tuhan. Gitu. Kenapa masih mungkin? Makanya akhirnya kalam-kalam saat disebutkan, kenapa kok masih seperti ini? Tuhan menghendaki. Itu benar tuh. Gitu. Akidahnya benar itu berarti itu. Cuman pentadbikannya yang nyeleweng kayak gitu. Kenapa kok kamu rosip Tuhan menghendaki? Itu benar tuh secara akidahnya, tetapi penyeleweng. Padahal karena dia malas aja kayak gitu. Jelas ya. Kenapa kok gini? Tuhan menghendaki. Enggak seperti itu juga kita ininya mentadbiknya. Oke. Dia gitu. Berarti dikatakan mu'athir. Berarti kan kita katakan apa? Untuk mempertahankan wujud di dalam maujudat yang mungkin yang baqi itu membutuhkan mu'athir. Oke, terus disebutkan kebutuhan mu'athir terhadap sesuatu yang wujud ini tadi itu apa sebabnya? Paham nggak? Kan tadi wujud untuk tetap eksis di dalam mungkin untuk bakonya tetap eksis berarti membutuhkan mu'athir. Selesai. Terus pertanyaannya, kenapa butuh mu'athir? Paham? Gitu. Kenapa butuh mu'athir? Berarti pertama dia itu butuh mu'athir, berarti dalam artian apa? Butuh illah untuk tetap mempertahankan bakoknya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kenapa butuh illah? Paham ya? Apa alasan mungkin maujud yang mungkin untuk tetap bakoknya membutuhkan illah? Apa ilahnya? Berarti ilah terhadap ilah kan gitu kan. Nah baru nanti khilaf. Ada yang mengatakan oh ilahnya karena mungkinnya ini tadi gitu. Karena dia mungkinlah makanya tetap membutuhkan dalil untuk mempertahankan bako wujud di dalam mungkinnya gitu. Oh ada yang mengatakan ilahnya karena hudus bukan mungkin. Karena bedain antara hudus dan mungkin gitu. Itu dua hal yang berbeda. Oh ilahnya karena hudus. Ada yang mengatakan oh ilahnya keduanya. Kayak gitu. Ilahnya adalah karena dia hudus dan mungkin. Seperti itu. Oh, terus yang keempat mengatakan, oh ilahnya adalah al-mumkin dengan syarat hudus. Gitu. Itu yang gitu aja. Itu nanti Qorizer juga masih di dalam umur ammah. Kita lihat aja di sini. So'un kulna, inna illa tahtiyajil athar ilal mu'athir. Ini yang boleh maksud. Illah daripada butuhnya athar kepada mu'athir. Apa koridor di sini apa yang dimaksud asar kepada mu'athir? Berarti asar yang dimaksud di situ adalah bako maujud yang mungkin itu tadi, itu asar. Berarti kan untuk tetap menetapkan bakoknya berarti membutuhkan mu'athir. Nah, apa ilah kok bisa asar tadi itu membutuhkan mu'athir? Nah ini. Berarti khilaf. Ada yang mengatakan al-imkan. Itu ilah daripada kenapa asarnya butuh mu'athir. Ada yang mengatakan al-hudus. Ada yang mengatakan keduanya. Berarti apa maksudnya? Al-imkan dan hudus juz'a illatin. Keduanya itu adalah bagian illah. Berarti keduanya merupakan illah, bagiannya dari illah. Atau yang keempat mengatakan penyebabnya ilahnya itu adalah al-imkan bisyartil hudus.
Bedain ya, imkan plus hudus dengan imkan dengan syarat hudus. Itu bedain dua itu. Kita nggak memperpanjang di sini. Lanjut. Wa annal makana bu'dun mafrudun yanfudhu fihi bu'dul jism. Ini menceritakan tentang makan. Makan itu adalah ruang. Gitu. Kenapa? Karena falasifah periode awal, gitu aja kita sebut ya, filosof periode awal, mereka mengisbat jauhar itu ada 7. Gitu. Berarti jauhar itu ada 7 apa? Yaitu yang pertama, jauhar itu ima surah, ima madah, ima jism. Terus ima laisa bisurah, laisa bimadah, itu ima ta'aluknya tadbir, ima ta'aluknya taksir. Yang ta'aluknya tadbir itu dinamakan dengan nufus, yang ta'aluknya taksir dinamakan dengan ukul atau akal. Terus ada tambahan lagi duanya, yaitu al-makan sama az-zaman. Itu adalah falasifah periode awal. Tetapi falasifah setelah periode itu hanya mengisbat 5 aja tadi. Nah, mutakallim enggak. Mutakallim itu mengisbat jauhar 2, yaitu imma farad, imma murakkab. Selesai. Gitu. Tamam. Di sini intinya ini mau khilaf, mau bantah itu tuh khilaf tuh. Mereka mengatakan apa? Makan itu adalah bu'dun. Bu'dun itu kita katakan bu'dun itu dimensi ya, gitu. Bentuk tertentu atau dimensi tertentu. Makan itu adalah dimensi tertentu yang mafrud. Mafrud itu yang diandai-andaikan atau yang memiliki jarak tertentu. Itu nanti dinamakan dengan mafrud. Mafrud itu kan iftiradi. Yang dimana jarak tertentu itu yanfudhu fihi bu'dul jism. Dari jarak tertentu itu bisa ditembus sama dimensinya jism. Berarti jism ini kita sebut dengan dimensi, berapa dimensi nih kalau jism ini? 2 atau 3? 3 ya. Apa maksudnya 3? 3 itu berarti punya ruang, punya bangun ruang itu namanya 3 dimensi, bangun ruang. Apa? Berarti punya ruang. Kalau 2 dimensi itu bangun datar. Ini nih gambar kotak doang, itu kan gini doang, itu kan 2 dimensi, bangun datar. 1 dimensi itu titik doang, gitu, gini doang. Itu 1 dimensi, nggak ada panjang, nggak ada lebar seperti itu. Kalau ada panjang, ada lebar, itu dinamakan 2 dimensi. Ada panjang, ada lebar, ada volume. Volume itu berarti udah ada ruangnya kayak gitu. Itu dinamakan dengan 3 dimensi. Nah, sebutan dimensi itu disebutkan dengan bu'd. Berarti bu'dul jism itu adalah sesuatu yang 3 dimensi. Ruang itu adalah sesuatu jarak tertentu yang bisa ditembus sama dimensinya jism. Paham ya? Gitu. Pasti nggak paham. Nah, ini lagi-lagi di makulat ini nanti ini. Pahaminya ini. Di makulat akan pahami. Jism, makan itu seperti itu. Makan adalah dimensi tertentu yang dimana dia bisa ditembus oleh jism. Berarti misalnya ini ruang kosong, terus kita ini kita bayangkan kosong ya. Kosong. Kosong terus kita giniin. Nah, berarti kan apa? Kekosongan tadi kan ditembus sama dimensi dari bentuk ini. Nah, itu dinamakan dengan ruang. Seperti itu. Kenapa? Karena nanti falasifah mengatakan enggak, ruang itu bukan ruang kosong, bukan kholak, gitu. Tetapi dia itu ada isinya semua ini, gitu. Hanya saja saat ini dia melebur di dalam apa isi-isi dari ruang itu. Berarti mereka mengatakan bahwasanya ruang itu bukan kholak. Mereka itu mengatakan ruang itu ada materi juga. Makanya mereka mengatakan ruang itu kepada jauhar. Jelas ya, ruang itu ada materi, tetapi materinya itu bisa disusupi atau bisa dimasuki sama materi yang lain. Itulah yang dinamakan dengan ruang. Paham? Tapi kalau kita mengatakan ruang itu ketiadaan materi, gitu. Tetapi nanti bisa diisi sama materi tertentu. Materi itu maksudnya jauhar ya. Maka mereka mengatakan ruang itu jauhar. Kita mengatakan ruang bukan jauhar. Gitu. Ruang itu masuk ke dalam salah satu makulat. Oke. Nah ini wahwa al-khola saat disebut sini. Ini adalah kaul mutakallimin saat menyebut ruang itu adalah al-khola. Wal khola jaizun indana. Karena bagi falasifah, bagi hukama mengatakan khola nggak boleh ada khola, nggak boleh sesuatu itu kosong daripada ruang, kosong daripada materi, kosong daripada haiz, nggak mungkin. Gitu. Tapi kita mengatakan mungkin. Wal muradu bihi, inya kembali kepada al-khola. Apa yang maksud dengan khola? Itu adalah kaunul jismaini la yatamassani wala bainahuma ma yumassuhuma. Ini yang dikatakan dengan ruang. Ruang itu adalah antara 2 hal ini yang dimana dia itu, misalkan kita mengatakan ada 2 nih, berarti di tengah-tengahnya itu kan nggak ada sama sekali yang nyentuh mereka. Paham nggak? Nah, mereka mengatakan khola itu nggak boleh, sehingga akhirnya apa? 2 jism walaupun terpisah itu tetap nyatu. Nyatu dalam apa? Nyatu dalam ruang. Karena mereka mengatakan ruang itu sendiri adalah jauhar. Jadi saat kita mengatakan gini, berarti ada ruang yang nyatu kepada bentuk ini 2 ini tadi.
Makanya mereka ngelubur ke dalam bentuk ruang yang mereka katakan jauhar itu. Nah, kita mengatakan enggak. Antara dua ini itu enggak nyentuh. Walaupun kita ginein pasti ada celah di dalamnya, itu tetap enggak nyentuh. Jelas ya? Gitu. Enggak ngelebur gitu Mas ya. Kalau ngelebur pasti menambah nanti volume daripada materinya itu. Gitu. Kok jadi berat ya pembahasan terakhirnya. Nah, ini intinya gitu. Ruang itu adalah dua jism yang dia itu tidak tamas. Tamas itu maksud apa? Tidak nyentuh. Gitu, tidak tamas, wala bainahuma, dan diantaranya juga nggak ada sesuatu yang nyentuh kedua jism ini tadi, gitu. Karena mereka mengatakan enggak, khola itu nggak ada. Karena jism itu sejauh apapun, misal gini nih, jauh banget kan, maka ini pasti ada sentuhannya kepada yang ini nih. Nah, itu yang disebut dengan ruang, yaitu sesuatu yang nyentuh dia dan nyentuh dia. Ada sesuatu nyentuh-nyentuh ini, itu yang disebut dengan ruang. Ini nanti konsep dalam falsafah itu luar biasa gitu. Makanya orang-orang ada marhalah tertentu orang bisa ngendaliin ruang. Apa masa bisa ini memang benar dalam falsafah. Apa masa bisa ngendaliin ruang? Berarti ibaratnya kita semua ini sejatinya nyatu. Paham nggak sih? Kita itu dibuat nyatu oleh ruang. Yaitu, nah itu nanti ada titik tertentu yang dimana dia bisa mengetahui apa karena nyatu. Betul. Maka jangan heran misalnya ada orang kemampuan bisa tahu isi hati orang atau apa. Karena kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa ya jelas lah bisa tahu orang memang nyatu kok. Jadi berarti jelas ya gitu. Masa itu. Walaupun itu berat itu tadi. Lanjut itu anna zaman ini mengitirat mereka, mengitirat falasifah. Anna zaman itu adalah muqaranatu mutajaddidin mauhumin li mutajaddidin ma'lumin. Mutajaddid itu sesuatu yang diperbarui, itu dinamakan dengan mutajaddid. Muqaranatu mutajaddidin mauhumin li mutajaddidin ma'lumin. Apa? Misal kita mengatakan, saya nanti akan datang ke rumahmu. Itu adalah mutajaddidin mauhum. Jelas? Atau dikatakan, saya datang ke rumahmu. Itu mutajaddidin mauhum. Zamannya mana? Nanti. Atau sekarang, atau besok pagi. Nah, berarti saat muqaranah daripada mutajaddid mauhum dengan mutajaddid maklum, itu yang dinamakan dengan zaman. Gitu. Di saat ada sesuatu yang tadinya mauhum, gara-gara hal yang lain jadi maklum, itu yang dinamakan dengan zaman. Gitu. Nah, makanya belum menyebutkan muqaranatu mutajaddidin mauhumin li mutajaddidin ma'lumin. Lanjut. Wayam tani'u ini sikap-sikap yang lain. Wayam tani'u tadakhulul jawahir. Kita tetap mengatakan imtina terjadi tadakhul jawahir. Tadakhul jawahir itu berarti antara jauhar dengan jauhar yang lain itu saling ngelebur ya, tanpa menambah porsi daripada materi itu sendiri, nggak mungkin. Kalau itu saling ngelebur pasti nambah porsi, gitu. Karena nanti kalau ditelaah ke dalam antara jauhar farad itu adalah sesuatu yang nempel-nempel aja antara jauhar farad. Misalnya ini kan kumpulan dari jauhar farad, kita ngerasa ini ngelebur kan, tapi saat dipatah-patahin sampai kecil banget, itu membuktikan bahwasanya aslinya ini nggak ngelebur, gitu. Berarti tempelan sesuatu yang banyak dari jauhar farad itu sendiri, jelas. Nah, karena kalau yang lain yang mengatakan jauhar farad itu nggak ada, maka antara jauhar bisa ngelebur tanpa menambah volume, gitu. Itu dampaknya luar biasa ininya. Kalau dibuktikan secara badihi itu bahaya. Kenapa? Karena kalau seperti itu maka seluruh alam semesta bisa dileburkan ke dalam biji kurma atau bisa dileburkan kepada biji sawit. Karena itu kan jauhar juga, gitu. Kalau dalam artian jauhar itu yakbal qisma ila ma la nihayatalah. Lanjut. Wa an ayam tami'u tadakhul jawahir wa qulul jauhar an kullil arad. Dan juga jauhar itu tidak bisa lepas daripada semua a'radnya, gitu. Tidak sebagian gitu ya, karena jauhar itu bisa lepas daripada sebagiannya. Ada jauhar yang lepas dari aina, ada jauhar yang lepas dari mata, ada jauhar yang lepas dari kam, ada jauhar yang lepas dari, dan seterusnya bisa. Tetapi jauhar tidak bisa lepas dari 9 a'rad, gitu. Jelas? Dan semua 9 a'rad itu kalau untuk eksis pasti butuh jauhar, gitu. Maka dari itu kenapa disebut jauhar itu muqawwimunil arad dan arad itu mutaqawwim minal jauhar. Seperti itu. Wal jismu ghairu murakkabin minha. Jism itu tidak mungkin tertarkib daripada kumpulan arad, hanya kembali kepada arad. Nggak mungkin ini udah lengkap nih 9 aradnya, nggak ada jauhar aja, nggak ada jauhar aja disebut. Bisa nggak dikatakan jism? Nggak akan bisa. Jelas ya? Jism itu nggak akan mungkin tertarkib dari 9 a'rad itu, pasti tertarkib dari salah satu jauhar. Wa abaduhu mutanahiyah disebut sini. Apa itu apa? Dimensi daripada jism, punya kembali kepada jism. Wa abadu kan tadi sudah disebut, bu'dul jism itu berapa? Salah satu abad.
Abad itu maksudnya 3 dimensi. Berarti dimensinya jisim itu adalah 3 dimensi, dan dimensi jisim itu ada batasan. Ada batasan dalam artian apa? Sebesar apapun pasti ada batasnya, habisnya. Gak mungkin dimensi jisim itu gak ada batasnya. Jelas ya? Itu tidak mungkin dimensi jisim itu tidak ada batasnya. Maka saat disebutkan kalau alam semesta ini disebut dengan jisim, maka alam semesta ini ada batasnya. Gitu. Kalau udah nggak ada batasnya, itu berarti udah nggak ruang dan udah nggak waktu. Gitu. Kalau udah nggak ada batasnya lagi, nah, itu yang udah di luar akal kita. Lanjut, wal ma'lulu yaqibu illatahu rutbatan wal asa annahu yuqarinuha zamanan. Ma'lul. Ini selanjutnya adalah membahas tentang hubungan ma'lul dan illah. Ma'lul dan illah itu, ma'lul itu akan muncul duluan, akan muncul setelah illah. Berarti misalnya kita mengatakan saya pecahkan, kamu pecahkan, terus terjadi pecah. Nah, ini adalah al-ma'lul. Ini adalah al-illah. Nah, ma'lul ini akan datang setelah illah secara rutbah saja. Tetapi secara zaman pasti barengan. Berarti dalam artian apa? Pecah ini akan barengan munculnya dengan pekerjaan memecahkan. Berapi itu akan barengan munculnya dengan mengapikan, akan gitu istilah. Mengapikan itu berarti membuat ilah apapun itu yang membuat api ada, gitu. Secara zaman ini munculnya barengan, tetapi secara rutbah ini diawalkan, gitu. Jelas ya? Ini diawalkan, ini dikeduakan, gitu. Ini keduakan, ini yang diawalkan. Nah, maka disebutkan wal ma'lulu yaqibu illatahu. Yaqibu itu berarti ta'aqub. Ta'aqub itu berarti setelah ilah, rutbatan secara rutbah. Wal asah annal ma'lul yuqarinul illah zamanan. Kalau asahnya mengatakan bahwasanya ma'lul itu ada barengan illah secara zaman. Lanjut, annal ladzata irtiyahun inda idrak. Sebut lagi nih tentang ladzat. Ladzat itu apa sih? Ladzat itu bahasa kita itu adalah kelezatan, tetapi kelezatan yang dimaksud di sini adalah kelezatan duniawi. Walaupun ada kaul yang mengatakan kelezatan yang dimaksud di sini juga masuk kepada ukhrawi. Tapi enggak, kita belum di akhirat, berarti belum mendapati kelezatan apapun secara ukhrawi. Makanya kaul yang masyhurnya mengatakan ladzat saat kita masih hidup di dunia, maka semua ladzat itu adalah ladzat duniawiyah. Oke. Nanti dibahas ladzat duniawiyah itu apa? Ladzat duniawiyah itu adalah irtiyahun inda idrak, yaitu kepuasan yang kita dapat, kesenangan yang kita dapat di saat kita mendapatkan. Paham nggak? Berarti misalnya kamu pingin apa? Pingin ini, lalu dapat. Saat dapat itu kamu ngerasa senang nggak? Atau ngerasa puas nggak? Ngerasa apa nggak? Perasaan kamu itu yang dinamakan dengan ladzah. Kamu lapar, dikasih makan. Nah, saat makan itu kan kenyang. Saat kenyang itu kan senang, gitu. Itu semua yang dikatakan dengan ladzah, gitu. Berarti apa? Kepuasan atau kenikmatan atau kesenangan yang didapatkan inda idrok. Berarti kalau seperti itu, maka idrok itu adalah malzum daripada ladzah. Berarti lazimnya itu adalah ladzah. Kalau misalnya kita udah idrok sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu apapun itu, maka memunculkan ladzah. Paham ya? Makanya boleh mengatakan fal idraku malzumuha, hanya kembali kepada ladzah. Berarti idrok itu adalah illah daripada ladzah itu sendiri. Wa yuqabiluha al-alam. Oke, muqabil daripada ladzah, wa yuqabilu al-ladzah itu adalah al-alam. Al-alam itu berarti kita katakan kecewa, sakit dan seterusnya. Apa? Berarti irtiyahun, bukan irtiyah jadinya. Berarti adamul irtiyah inda adami idrak. Kan yuqabil. Berarti tidak mendapatkan kepuasan, tidak mendapatkan kenikmatan, tidak mendapatkan kesenangan di saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu. Wa ma tasawwaru al-aqlu. Ini kalam terakhir, apa yang bisa ditasawurkan akal itu ima wajib, ima mumtani', ima mungkin. Baru terakhir adalah khotimah. Ini seharusnya ini yang panjang nih. Saya tadi sempat berpikir mau ngejelasin ini di makam, tetapi di sana nanti pasti riwah, ya nggak sih? Iya kan?